Ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Mama? Gimana cara ngilangin? Ki, apa kabar lo Ki? Oke, nah posisi lo kita bawahnya udah panjang ya. Supaya jadi kelancangan ya. Dina posisi lo gue curiga. Buruan gue kedinginan nih. Kok hilang? Asro lagi di Langsung mana mesti lu? gue liatin semua. Ini di Asro sofa lagi tahu di mana, Oci. Nit, Iya abis kayaknya kepala lo doang. Nit, panggilin Nita. Oh, Tapi kaki gue ke atas. Ya, Mia, Google lo lepas. Mia tidur mulu. Macet ini nih. Cek. Mata gue masih ada Google, Iya. udah gue pakai aja dah. oh iya, ini suaranya gimana sih, Nah? Kok nggak kedengeran suaranya? Ngeliatnya gimana sih? Ngeliatnya? Suara gue denger gak? Oh. Suaranya Denger, gimana? Pur. Ini aja. Hai, Den. Gue sampai tiduran aja deh Kan belum lama. pakai ini nih. Gue makan kue nastar dulu ya. Kue. Ya elah. Itu Kue nastar dulu mau nggak nih? ini. Udah denger kali. Udah foto Mesti belum? dikirim tahu, Ci. Foto dong, foto. Udah dipoto Udah belum? nih fotonya Bentar kapan? dulu, gue ambil ini. Kapan udah foto belum? Kue Foto. dulu. Tuh kayak Rita diem Biar tuh. putih ya? Ini. Iya, iya, iya. Apa Min? Kayak Rita diem. Biar apa, Mia? Perhatiin orang ngomong. Ntar gue tidur nih kayak Mia nih. Mia mana Mia? Mia kok nggak ada sih Mia? Mia lo melek gak sih Mia? Mia mana sih Ada Mia? itu, Mira. Ini Mia Oh iya tidur merem sih dia. Mami Purwa. Iya. Nggak kedengeran suaranya. Iya iya dengar suaranya. Ayo mulai. Ayo dimulai. Belum foto. Foto dulu Ya dong. udah di lu nyanyi dulu di. Ya udah Foto dulu. Lu nyanyi Foto kayak dulu. kemarin tuh yang Foto Uke share. dulu, Wi. Yang Uke Foto share dulu. dulu tuh coba lu nyanyi dulu. Foto. Puri kalau foto biar apa? HP-nya? Kamu bilang Tektai. tektai. Siapa yang ngechat nih? Gatal banget ya ngechat. Ayo foto dulu mumpung gua belum Foto mandi dulu nih. yuk. Yoi, foto. Mumpung gua belum mandi. Siapa yang foto? Siapa yang foto nih? Lu mau foto berdua sama Uke mau mandi berdua di? Foto. Wi, foto Ipar mana ada Wi. Ipar? Foto nggak datang. Senyum ya. Udah foto. 1, 2. Ya, kok hilang? Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iya, hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara online. Tapi memang saat ini hanya ini pilihan kita supaya kita bisa silaturahim. Min. Karena memang kondisinya seperti ini kita sama-sama tahu ya. Walaupun ada yang sambil tidur, ada yang sambil ngasuh anak. Mia bangun, Mi. Ini. Dari dia capek. Foto. Tidur mulu lo. Bangun, Mia. Ya, lo ngapain di tempat tidur, Vi? Biasa. Gue lagi dengerin kultum. Oke. Bisa Kurang ajar lu, Mi. Dewi lagi serius. Woi, Aduh Dewi. Mi, lu kali yang huru hara, Mi. Lu yang bikin orang gak ada yang bisa jadinya. Mi, lu bikin huru hara lu, Mi. orang mah pakai lipstick dia tidur. Udah. Lanjut. Monik, lo kemana nih? Kesempatan ini, Monik. tema Iya. kita memang halal bihalal karena kita baru aja merayakan hari raya dan mudah-mudahan semua kita dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin. Semakin Dan itu tuh mama manggil-manggil. sukses. Kalau kata Kristianti semakin semakin bahagia. Asik. Amin. Dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, di mana mungkin semua sama teman-teman, kita lagi galau, udah rasanya udah pengen praktek antara 3 ya, Galau. tangan praktek,
karena kita juga apa Nggak punya namanya duit. banyak pasien yang Karena bokeh. Karena bokeh. kondisi keuangan sudah mulai oleng. Iya. Iya. Iya benar udah mulai oleng. Mantap, makan tabungan. Kita yang tidak pakai Yoi. gaji ya. Iya benar yang nggak pakai gaji. Oke lah. Kalau yang kita tidak ada gaji rutin, udah mulai galau, Oleng. kita nggak praktek. Oleng. Oke. Waduh, limitnya udah mau habis aja. Nanti aku kasih share lagi di grup kalau misalnya habis ya. Iya iya. Ya, login lagi. Oke, untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke sesi seperti yang kita pernah share. Ini ada teman-teman kita. Semua saya yakin teman-teman kita ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, dengan pengalaman masing-masing, dengan pendidikan tambahan ya setelah kita jalani sebagai Mustopo. Ada yang macam ya. Dan saat ini kita semua ingin sharing kira-kira pengalaman, jadi bukan berarti yang lebih pintar, tetapi ingin berbagi dan ingin sama-sama teman-teman yang lain juga bisa tahu, bisa merasakan. Jadi jangan khawatir teman-teman yang lagi kebagian jatah sharing, bukannya apa jangan gue nggak pintar atau yang lain lebih pintar, nggak masalah. Ini kita niatnya memang sharing session ya. Untuk itu kita langsung aja masuk ke sesi pertama, di mana saya pernah ketemu Monik waktu itu di PS. Ada Maceng, ada Dina, ada siapa lagi, ada Dery waktu itu ya. Iya Dery. Ngobrol, ayo dong kita 93 Rini bikin mana Rini? sesuatu Kok Rini nggak ada ya Rini? bermanfaat buat kita sama-sama. Misalnya ya ada teman yang punya pengalaman ngadepin klinik BPJS itu gimana, mungkin kayak yang di instansi kayak Olin, kayak Mia, ketemu orang-orang yang banyak tiap hari yang nggak bisa nolak kan, terus periksa rapid test lah, apalah segala macam kesehatan tentara gitu kan, pasti ada hal-hal yang bisa kita gali, yang bisa kita manfaatin buat di klinik kita. Aduh, ini kok ada yang masuk namanya Rektor Mustopo, ini siapa ya? Aima, amat. Kasih mata ini. Oh, nggak tahu siapa ya? Pokoknya Rektor Mustopo, selamat datang. Gue. Siapa tuh? Siapa? Gue Wi. Siapa? Gue. Yuki. Ceng lo pakai kacamata, Ceng. Lihat aja. Makanya. Ini ngaku-ngaku rektor nih. Nah, ayo teman-teman, ada rektor yang belum bayar uang kuliah, tolong bayar ya. Salam. Bayar ya. Nin, lo santai banget sih, Nin. Kita kasih kesempatan pertama sama Monik. Yang ini, yang satu balik ya. Yang ini, yang satu balik ya. Bahas. Oh Ci, lo lihat gue aja Ci. Oh ya, lihat gue aja rektor ya. Kalau udah masuk sesi, tolong semua di-unmute ya. Supaya Arah. Monik bisa sampaikan lebih fokus. Widih, Rektor lagi sedih kok. Bentar. Yuki diam. Ada turis. Yuki lebay banget, sumpah lo, Ki. Turis apa kabar turis? Teman-teman kita kasih Belakangnya kesempatan dugem. sama Monik. Monik bisa sharing. Ya, kira-kira waktu itu kita gali supaya kalau nyuntik itu nggak sakit, ya baik orang dewasa, terutama sih sama pasien anak. Saya sering merasakan harus nyabut gigi yang edo itu, tapi nggak tega mau nyuntiknya gitu. Ya untuk Monik kita silakan. Yang lain tolong di unmute ya, unmute masing-masing ya. Ya silakan. Sorry ya, ini kata anak aku. Meeting dulu, dia mau setting apanya aku nggak ngerti nih, sebentar ya. Apa Iya, ini? Yo. Monik. Kakak, Ya, mau share. Silakan kalau mau share screen udah aku buka. Mon? Monik mana? Monik hilang. Monik bukannya tadi bilang izin 1 menit, ada yang mau dia setting? Oh gitu.
Oke. Sambil nunggu Monik, kira-kira teman-teman saat ini apa yang paling sulit ya? Apa, Wi? Apa yang dirasa paling sulit dihadapi saat ini? Untuk praktek lagi. Sulit banget antara positif sama negatif. Apanya? Biar kata rapidnya positif, tetap aja swabnya bisa negatif. Kan bingung tuh kayak gitu. Ayo. OTG yang paling serem. OTG, kita juga bisa OTG loh. Ya. Iya. Iya. Bisa jadi kitanya yang OTG. Sian aja sih, kita juga bisa carrier loh. Jangan Kita mah pasti kegeeran sih. karier. Oke, welcome again ya, Monik. Monik udah balik lagi nih. Rektor di tengah-tengah, mantap. Yes. Harus dipoto nih tadi. Daftaran mahasiswa baru ya, harus hadir, rektor. Keren, Monik. Ya nih, malam ya teman-teman gitu. Buat kesempatannya aku bisa duluan nih presentasi gitu ya. Deg-degan sih gitu karena kan aku juga nggak ada basic gimana gitu. Malah aku mungkin lebih junior kali dari teman-teman gitu. Karena kan aku baru Santai aja, praktek Nik. juga gitu. Jadi semoga Paling kita nyela-nyela dikit, Nik. iya nggak apa-apa. Malah kalau kita kasih masukan aku lebih senang ya. Jadi kalau nanti ada yang mau kasih masukan lagi, koreksi apa yang aku sampaikan, aku senang banget gitu. Nah ini Lanjut. jadi aku kasih judulnya Dentist is Fun gitu ya, karena menurut aku pekerjaan ini menyenangkan gitu ya buat aku gitu. Kalau kita udah senang sama kerjaan kita, pasti kita juga pasti pengen kerjaan kita itu maksimal gitu. Nah, karena teman-teman nih minta ini aku sharing, aku mau bilang ini kita ini sekarang kalau misalnya ke dokter gigi tuh pasien tuh yang paling ditanya pasti paling takut tuh ke dokter gigi. Dokter gigi yang paling menakutkan gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena takutnya tuh kan dengar suara burnya gitu. Jadi terus udah gitu menurut penelitian paling takut itu dari suntiknya gitu. Nah, jadi makanya kita mau bikin gimana caranya supaya yang pasien takutin itu yang pertama suntikan itu yang tadi si Dewi bilang gimana caranya supaya nggak sakit jadi pasien nggak takut lagi gitu. Nah, kita sekarang jadi mau belajar tentang painless anestesi gitu ya. Jadi kalau yang terbaru ini yang aku tahu sih gitu loh. Jadi ada yang dengan jarum sama yang nggak dengan jarum. Ini yang merek-merek aku tahu ya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang lain yang tahu mungkin bisa menambahkan gitu. Nah yang dengan jarum itu ada The One gitu ya. Kemudian ada Slowjack. Slowjack ini aku tahu ada 2 merek. Ostem punya sama Dentium punya. Kemudian ada Cytojet. Kemudian yang without needle ini yang aku tahu itu namanya Comfortin gitu. Ada yang udah pernah coba belum ya? Belum tuh. Yang Slowjack tuh apaan tuh, Nik? Ya, jadi sebetulnya ini kalau yang The One sama Slowjack itu anestesi yang pakai komputer gitu. Sebetulnya prinsipnya sama Cytojet, tapi The One sama Slowjet ini dia jadi pengaturan pressure-nya, tetesan airnya itu semua diatur gitu. Jadinya itu yang menyebabkan pasiennya tuh nggak sakit gitu. Karena prinsip utama dari painless anestesi itu adalah dari pressure sama dari drop yang kita tetesin gitu. Itu yang paling penting nomor 1 gitu. Nah, ini yang convert in apa, Nik? Kalau yang comfort in ini jadi anestesi yang nggak pakai suntik. Jadi dia sama di pressure juga. Jadi semua disemprotin gitu. Jadi dia dikokang terus disemprot ke dalam mukosa. Nggak ada jarum suntik ya? Nggak ada jarum suntik sama sekali. Nah, painless. Jadi painless anestesi ini ya, dulu aku pertama kali tuh heran gitu. Ya terus terang aku bersyukur gitu ya, aku sempat kerja di Dr. Agus di Tebet gitu.
Waktu dites pertama kali tuh ditanya, bisa nyuntik tanpa sakit nggak? Gitu loh. Aku sampai heran pertama kali. Nyuntik tanpa sakit. Gimana ceritanya? Aku bilang gitu. Nyuntik. Itu di mana-mana image-nya kita disuntik itu sakit gitu loh. Tapi ini dia tanyanya, nyuntik tanpa sakit kamu bisa nggak? Gitu. Ya aku bilang aku nggak bisa lah namanya tanpa sakit. Memang ada suntik tanpa sakit. Terus dokter Agus bilang ada. Akhirnya seiring waktu kita kerja di situ, akhirnya dikasih tahu pernah nyuntik pakai Sitojet nggak? Terus terang kita kan dulu lah nggak pernah belajar pakai Sitojet ya, kita nggak tahu. Nggak bisa dok pakai Sitojet karena kan nggak diajarin. Dia bilang harus belajar gitu. Akhirnya di dokter Agus itu ya puji Tuhan sih gitu loh, dia bisa ngasih kita ilmu gitu ya. Nah itu di Sitojet itu aku pertama kali udah sana kamu latihan sama suster gitu ya, tapi nggak diajarin tekniknya, jadi kita suruh coba dulu kan sendiri. Nah waktu aku praktek ke suster, itu suster teriak-teriak kesakitan banget, aku sampai kaget gitu ya, karena kok teriak-teriak gitu. Aku langsung, dok itu kesakitan banget dok, aku bilang gitu. Kenapa dok gitu. Ya terus dokternya bilang, kamu coba liatin saya gitu. Aku nggak ngematin gitu ya, aku nggak ngerti tetap kenapa gitu. Dan ternyata setelah aku tanya, dok saya nggak ngerti gitu loh, kenapa, apa bedanya yang dokter lakuin. Ternyata itu dari cara kita memakai Sitojetnya. Nah itu yang harus kita tahu gitu loh, pakai Sitojet ini. Nanti aku kasih tahu ya caranya bagaimana prinsipnya pakai Sitojet. Sebetulnya pasti banyak teman-teman udah tahu. Cuma ya kalau nanti ada yang mau tambahin juga boleh. Nah kalau yang comfort in without needle ini aku lihat di pameran gitu ya. Nah ini dia menawarkan satu anestesi tanpa jarum gitu. Nah itu buat aku tertarik banget gitu ya, karena hebat banget nih bisa suntik tanpa jarum gitu. Nah kalau comfort in ini, jadi dia bentuknya kayak pistol gitu, kita kokang dulu, terus kita semprotin gitu. Harganya lumayan mahal menurut aku gitu ya. Karena harganya kalau nggak salah 6 jutaan deh. Untuk satu set ini. 10 juta, Mon. 10 sekarang. 10 ya sekarang ya? Iya. Itu satu merek ya? Satu merek? Iya, kayaknya baru ada satu merek ini deh, gitu. Project? 9. Nah, kalau Sitojet, ya mungkin 10 jutaan juga ya. Project sama segitu juga? Slowjack 20-an. Nah, kalau The One ini paling mahal gitu ya, itu 50-60 juta gitu. Nah, ini cuma sayangnya aku punya The One gitu ya. Cuma sayangnya The One ini sekarang supply udah nggak ada di Indonesia. Jadi kita nggak punya jarumnya lagi, kita nggak bisa pakai. Gitu. Sian amat udah beli mahal. Ya, nah makanya kemarin rencananya sih aku di Aidem, aku mau ke Aidem, aku mau beli jarumnya sendiri gitu kan. Cuma ternyata kan corona, jadi Aidemnya juga dibatalin, kita nggak bisa pergi kan, gitu ya. Nah, ini kekurangannya dari The One ya, sebetulnya harga jarumnya mahal gitu. Jadi per jarumnya ini kalau nggak salah harganya 50 ribuan gitu deh. Per jarumnya ini, karena kan jarumnya disposable dan dia khusus ya, gitu loh. Kalau obatnya sebetulnya sama seperti Sitojet, jadi Carpool biasa gitu. Nah, keuntungan dari The One sama Slowjack ini adalah apa gitu. Jadi dia tekanannya sudah diatur. Kemudian tetesan airnya kita bisa atur seberapa banyak kita mau tetesin. Nah, pengalaman aku menggunakan The One sama Slowjack ini, ya pasien-pasiennya tuh nggak ada yang sakit gitu loh. Jadi benar-benar pasiennya enak, nyaman gitu. Nggak tahu Reni pernah pakai nggak ya di klinik gitu. Pernah pakai, cuma nggak pengen lagi. Gitu ya. Kenapa tuh Ren? Soalnya kalau buat kita yang, bukan kita, aku yang biasa kerjanya gerasak gerusuk cepet, ini pelan sekali dan nunggu jarumnya kayaknya pengen bisa jalan-jalan dulu gitu. Soalnya cukup lama, kalau buat aku cukup lama ya. Jadi kayaknya kalau mau kerja cepet nggak bisa pakai kalau buat aku. Ya, terus jadi keuntungan The One juga salah satunya
selain pasiennya tuh nggak sakit ya, itu juga anestesinya tuh nggak nyebar. Jadi hanya di spot yang memang kita mau cabut giginya gitu loh. Jadi pasien tuh nyaman. Aku punya pasien pernah sampai bilang, dia pas orang luar negeri gitu ya, katanya kamu tuh bikin magic ini katanya gitu. Aku nggak pernah disuntik seperti ini, nggak sakit, nggak terasa, dan aku nggak merasa kebal semuanya gitu loh. Aku cuma kebalnya di gigi aku yang mau kamu cabut katanya gitu. Jadi keuntungannya The One itu salah satunya itu. Sama dengan Slowjack, karena mungkin karena tetesinnya itu ya yang bertahap itu ya, jadi beda gitu. Nah, Sitojet itu sebetulnya juga sama. Nah, selama kita bisa pakai Sitojet dengan baik, nah seperti yang Reni bilang, aku sendiri pribadi, aku lebih suka pakai Sitojet karena lebih cepat kerjanya. Karena The One ini kalau kita salah masuk, arahnya salah gitu ya, dia nggak akan dapat maksimal seperti yang kita mau gitu. Jadi nanti dia keluarin suara tit 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 gitu. Kalau salah suaranya beda lagi gitu loh. Nah menurut aku lama banget gitu. Aku pakai Sitojet aja nggak usah selama itu dan pasienku nggak sakit gitu. Jadi The One ini aku jarang pakai sebetulnya, walaupun aku punya gitu. Slowjack juga aku punya, tapi aku juga males pakai. Kenapa? Yang pertama karena Slowjack ini bentuknya gede banget. Jadi menurut aku ngegripnya itu nggak enak gitu. Jadi kalau aku pegang ya kegedean gripnya gitu loh. Mobilenya tuh gitu. Jadi tetap pilihan pertama aku Sitojet. Kemudian kalau Comfort In aku juga nggak suka gitu karena aku udah cobain. Jadi sebelum beli tuh aku cobain dulu gitu kan. Waktu kita dijepret gitu ya, menurut aku tuh sakit banget gitu loh waktu dijepretnya gitu loh. Terus udah gitu ternyata aku cobain di 2 perawatku juga gitu loh. Terus aku tanya, gimana? Kamu pilih disuntik apa pilih di pakai Comfort In ini gitu. Dua-duanya bilang karena kan kita selalu sering ada meeting gabungan gitu ya, kita belajar sama-sama gitu. Mereka bilang disuntik aja dok katanya, pakai ini sakit kata mereka gitu. Terus udah gitu besoknya aku nggak ngomong gitu, tapi aku tuh merasa aku nggak suka pakai ini karena sampai besok aja mulut aku tuh masih kemeng gitu loh, masih nggak enak banget gitu. Terus mereka bilang, dok jangan beli deh dok katanya karena sempet dipinjemin kan gitu loh. Ini kita masih pada sakit nih dok bibirnya gara-gara kemarin katanya gitu. Oh ternyata bukan aku doang ya, aku pikir aku yang lebay, aku bilang gitu. Saya juga sakit, aku bilang gitu. Mereka bilang, udah dok, katanya. Dokter nyuntik aja juga pasien udah seneng kok, katanya. Udah nggak usah pakai Comfort In lagi dok, nggak usah dibeli, katanya gitu. Akhirnya aku putusin, aku bilang, ya sorry aku nggak jadi beli gitu. Karena ternyata aku lebih nggak nyaman dibandingin dengan suntik gitu. Nah untuk Sitojet ini, pengalaman aku sih, aku happy, aku senang gitu. Karena ya semua pasienku bilang nggak sakit gitu ya, jadinya kayak ke anak-anak kita hampir semuanya kita selalu suntik pakai Sitojet gitu, nggak pernah topikal. Jadi nggak pernah tuh ada anak yang trauma nangis gitu ya, karena mereka nggak tahu, kita nggak pernah bilang kita mau suntik. Kalau ke orang tuanya pun kita nggak pernah bilang ibu saya suntik ya atau apa gitu, kita selalu bilang kita mau anestesi gitu. Anak kan nggak ngerti di anestesi gitu ya. Biasa pasiennya rata-rata sih kalau yang ke aku mereka udah percaya gitu ya. Jadi ya kita langsung kerjain anestesi, kita anamnesa ada sakit atau enggak anaknya segala macam, langsung aku kerjain gitu. Dan kayaknya teman-teman juga begitu deh. Kalau yang di klinik semuanya hampir rata-rata kalau giginya nggak goyang derajat 3 pasti semuanya Sitojet gitu. Nah, kemudian, sampai sini ada yang mau tanya nggak tentang alat-alat ini? Yang mau tanya bisa angkat tangan atau mood-nya bisa di-stop sendiri ya. Kenal. Ini kenal Simon. Ya. Kalau nggak ada langsung ya. Nah, kemudian prinsipnya dari painless anestesi dengan jarum ini Sitojet tuh yang pertama tuh sabar gitu. Yang kemudian
yang kedua mesti gentle, kemudian tekanan minimal, yang keempat mesti konstan. Karena prinsip yang tadi yang kita udah dengar kan the one sama tadi slow jack itu komputer, mereka keluarin airnya, keluarin dropnya itu setetes demi setetes dan tidak ada tekanan ya gitu loh. Jadi dia benar-benar nggak ada tekanan pressure sama sekali. Nah kita harus membuat ketika kita pakai Cytojet, kita harus membuat seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita nggak sabar, kita bikin tekanan sampai jetretnya kencang banget, udah pasti pasiennya kesakitan. Jadi untuk bisa sampai klik yang pertama itu, kita tuh perlu beberapa, mungkin 1 menit kali kalau aku. Jadi benar-benar gerakan tangan aku tuh nggak kelihatan untuk bisa sampai klik pertama, gitu. Jadi untuk mungkin aku 3-4 kali klik itu, aku lama banget gitu. Jadi aku selalu bilang sabar ya gitu. Yang penting nggak sakit gitu. Jadinya aku bilang sama pasienku daripada cepet tapi sakit mendingan lama tapi nggak sakit ya gitu. Jadi benar-benar aku sampai 4 klik yang pertama itu aku lama. Setelah aku lihat putih baru aku cetek seperti biasa gitu. Jadi yang pertama itu butuh kesabaran sama kita butuh gentle-nya itu untuk masukin jarumnya gitu. Karena kalau kita nggak punya sabar sama nggak ada gentle, itu benar-benar kita nggak bakalan capai yang namanya painless anestesi itu karena benar-benar lama banget untuk bisa cetikin itu gitu loh. Jadi harus pelan-pelan dan harus sabar satu-satu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah ngerasain juga bisa tahu kayak gitu ya. Kemudian, nah ini cara anestesinya dengan menggunakan Cytojet itu kita pilih jarum yang paling halus sama kecil gitu ya, itu penting banget supaya nggak sakit gitu. Kemudian kita olesin topical gelnya, atau kita bisa pakai yang spray. Ke daerah mau kita anestesi, kita tunggu dulu beberapa menit lah gitu ya, sampai udah kita kelihatan dia keriput gitu, baru kita mulai anestesi. Nah ini, jadi kita jangan langsung masuk gitu ya, kita tempelin dulu jarumnya. Jadi yang bagian runcingnya itu, kita tempelin dulu ke mukosa gitu loh. Sambil kan kalau misalnya ujungnya dulu yang tajam itu kita tempelin, otomatis dia udah mulai ngelukain dikit kan gitu. Nah kemudian kita baru mulai press. Nah pressnya itu yang tadi aku bilang pelan-pelan banget gitu. Jadi benar-benar jalannya tuh pelan. Jadi untuk bisa ini nggak langsung tag gitu ya. Jadi benar-benar cuma begini aja jalannya sampai dia tag itu gitu. Nah, jadi jangan langsung dicetet. Kalau dicetet udah pasti pasiennya bisa teriak-teriak kesakitan karena tekanannya kencang banget itu gitu. Jadi kita bisa coba sendiri tuh. Kalau misalnya sebelum ke pasien mungkin kita mesti coba mainin Cytojetnya gitu ya. Jadi kita mesti lihat kalau kita langsung press gini, itu tuh muncrat langsung anestesinya. Nah, itu sakit banget. Nah, kita mesti belajar itu mesti setetes. Jadi tes sampai kayak gitu loh. Nah, kalau udah bunyi klik sampai yang ke mungkin udah klik yang pertama deh gitu. Nah, baru tuh kita boleh masukin jarumnya pelan-pelan, sedikit-sedikit sambil masukin obatnya tadi pelan-pelan juga gitu loh. Nah, nanti kalau udah putih yang tadi aku bilang, baru deh kita mulai bisa cetek langsung pindah keliling semua mukosanya gitu. Jadi bukal, mesial, distal, palatal gitu ya. Biasanya aku masukin kalau udah semua sebelum ke palatal atau sebelum ke lingual, aku masukin interdental dulu. Tapi ingat interdental itu daerah paling sakit setahu aku gitu ya. Jadi kalau mau masukin ke interdentalnya tuh juga mesti pelan-pelan dulu seperti langkah pertama. Jadi masukin dulu di depan gitu ya. Baru masuk lagi ke tengah, baru ke belakang. Nanti kalau kita udah sampai belakang, waktu kita suntik bukal kita suntik palatal atau lingual itu udah enak banget, pasien udah nggak sakit gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian nanti kalau ada yang punya pengalaman lain bisa sharing juga ya gitu. Kemudian ini ada yang harus kita perhatiin kalau kita suntik pakai Cytojet gitu. Aku pernah dengar tadi, aku cuma cari-cari artikelnya, aku nggak ketemu gitu ya. Jadi kalau kita pakai Cytojet itu kita mesti hati-hati gitu, karena kadang-kadang bisa jadi nyebabin dry socket gitu ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita habis cabut, kita suntik pakai Cytojet, jangan lupa itu soketnya kita kuret gitu loh.
kuret sampai ada pendarahan baru. Jadi jangan males nguret tuh, kuret aja terus sampai bersih gitu ya. Sampai benar-benar darah keluar semuanya, baru setelah itu kita irigasi segala macam gitu. Karena ini yang paling sering terjadi kalau Cytojet itu dry socket gitu. Terus kemudian karena kalau kita pakai Cytojet kan nyuntiknya jadi di banyak tempat gitu. Jadinya kalau misalnya kita kebanyakan nyuntiknya, terus udah gitu dekat-dekat daerahnya tuh jadi bikin, kan jarum Cytojetnya kecil dan tajam tuh. Jadi akhirnya ngerobek mukosanya dan itu jadi pasien sering komplain sariawan sepanjang yang aku tahu nih ya gitu. Kemudian aku pernah dengar dari sharing teman yang spesialis anak, kalau kita nyuntik Cytojet di gigi yang persistensi itu bisa bikin white spot gitu. Mungkin nanti bisa tanya Helen alasannya tuh gimana gitu ya. Jadi katanya sih jangan kalau pas di gigi persistensi jangan di intraligamennya gitu loh. Karena nanti bisa bikin gigi tetapnya jadi white spot gitu. Jadi mendingan infiltrasi di mukosanya aja kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatiin kalau kita anestesi pakai Cytojet. Kemudian Cytojet ini kan harganya mahal ya gitu loh. Jadi ya kita mesti jaga gitu. Walaupun sekarang banyak Cytojet yang murah gitu dan itu juga bisa dipakai, enak juga. Aku sih senang juga pakai yang itu gitu ya, pakai yang murah. Menurut aku pakai yang murah pun itu lebih enak karena apa? Nggak terlalu deg-degan kalau misalnya perawatnya nggak jaga dengan baik gitu loh. Jadi kalau misalnya rusak, ya udah kita buang aja gitu loh. Karena dia gampang loss di kuncinya kalau yang murah itu gitu loh. Jadi kalau udah loss ya udah buang aja gitu. Kalau misalnya itu karena harganya juga menurut aku dibandingin yang Cytojet yang asli itu kan bedanya jauh banget gitu. Jadi aku biasanya suka beli yang murah aja gitu. Yang murah itu cuma 500.000 atau 600.000 gitu. Nah, itu jadi cara merawatnya kalau habis pakai ya dibersihin seluruh permukaannya ya seperti biasa, dicuci, di steril, di autoclave kalau aku gitu. Terus kemudian jangan lupa itu kan obat anestesi itu asam gitu loh. Jadi aku diajarin sama teknisi sebetulnya kalau yang ini. Jadi dia bilang seminggu sekali tuh direndam air panas gitu supaya asam-asamnya itu dihilangkan gitu. Nah kalau udah direndam air panas, dikeringin, kemudian jangan lupa semprotin minyaknya kontraengel, disemprotin ke per-pernya. Karena yang perlu diingat tadi kan nomor 1 tadi tekanan ya. Kalau pernya itu udah rusak, pernya itu nggak enak gitu, itu tuh kita nggak bakalan bisa jalan pelan-pelan. Nggak bakalan bisa kita press pelan-pelan gitu karena dia tuh kenceng banget gitu loh, apalagi kalau udah seret gitu loh. Nah itu kalau udah seret udah pasti pasiennya kesakitan karena kita nggak bisa dapetin tetesan yang konstan gitu. Jadi biasa kalau udah gitu saya bilang saya nggak mau ini gitu loh, saya minta diganti atau saya ya aku beli lagi gitu atau ya aku minta diminyakin kayak gitu. Karena yang paling penting itu adalah pernya itu harus bisa kerja benar gitu loh. Karena kalau kita nggak punya Cytojet yang enak, yang lumas, jalannya tuh lemes gitu ya, udah pasti sakit deh pasiennya gitu loh. Karena kita nggak bisa dapetin tetesan air yang konstan tadi, sama pressure-nya pasti kenceng gitu loh. Nah itu aja sih dari aku. Selesai. Mungkin ada yang mau nambahin lagi yang lain? Oke, Monik, terima kasih. Jadi itu Monik sudah sampaikan tadi materinya yang memang kita pengen sharing ya. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu, tapi memang kita refresh supaya saling mengingat. Dan kalau ada teman-teman yang mau berbagi juga pengalaman menghadapi peralatan-peralatan yang tadi, mungkin cara perawatannya, atau ada juga pengalaman pasiennya yang kira-kira pernah punya komen apa dengan pada saat disuntik, silakan. Bisa angkat tangannya nanti atau buka aja langsung sendiri ininya, unmute-nya ya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, silakan. Aku. Nik, aduh seneng banget ya, makasih buat waktunya. Jujur Nik, aku terakhir praktek itu untuk cabut-mencabut tuh udah lama banget ya, semenjak masuk di manajemen udah jarang banget nyabut-nyabut gigi, dan terus terang jadi parno. Jadi waktu, ini sih sharing aja, kalau aku pakai Cytojet, itu kan benar tadi yang Monik bilang, mungkin kita coba dulu ya, sebelum kita nyuntikin ke pasien, itu kan kita coba dulu cetek-cetek ya Nik ya.
Terus udah gitu baru kita olesin topical anestesi, diamin sebentar, kemudian kita baru masukkan kan. Kita baru masukkan, artinya sirkuler lah ya kita nyuntikinnya. Nah, cuman memang setiap kali aku nyuntik pakai Cytoject itu kenapa ya? Jadi daerah gusinya itu, soketnya itu, intraseptalnya itu selalu terjadi semacam gelembung ya. Jadi kayak dia ngegelembung, tapi hanya di awal aja gitu. Setelah aku lakukan penekanan, terus aku suntik sekitar sirkuler sekitar daerah gigi yang akan kita cabut, itu sih dia udah normal gitu loh. Artinya putih, daerah sekitar yang akan cabut itu putih dan pasien tidak merasa sakit gitu kan, tidak merasa sakit setelah kita coba ya. Artinya kita perkusi, kita tekan sedikit gitu dengan band atau apa, mereka sih udah nggak merasa sakit. Cuman yang aku mau tanyakan, apakah ada kesalahan prosedur yang aku lakukan pada saat di awal itu pasti kayak gelembung gitu nih, tapi putih gitu. Kenapa ya itu? Kalau aku juga sering sih pengalaman kayak gitu. Jadi kalau menurut aku tuh biasanya karena di awal itu kita kan masukinnya pelan-pelan sih gitu. Itu kita masih belum di dalam gitu loh. Jadi kita masih di Halo, Nick. Halo, Nick. Mau Nick, suaranya hilang. Halo, Nick, suaranya hilang. Oke, kenapa, Nick? Ya, halo. Jadi aku juga sering kayak gitu. Jadi menurut aku kalau di awal tuh memang biasanya kita, karena kan kita startnya yang tadi aku bilang jangan dalam-dalam dulu kan. Nah, kita start di awal itu kita masih di permukaan gitu loh. Nah, jadinya kenapa lama-lama kita nggak apa-apain juga dia hilang sendiri kan. Karena itu dia menurut aku cairannya rembes juga gitu loh. Karena kan dia keluar sendiri gitu. Karena kita belum ke dalam. Makanya kan kalau Cytoject nggak bisa cuma sekali cetek gitu. Mesti berapa kali cetek dulu kan gitu sampai daerahnya putih. Kayak gitu. Oke. Kan aja. Gitu. Oke. Terus nih satu lagi, Bu moderator boleh ya? Jadi satu lagi nih, di era COVID gini, pandemik kayak begini nih, mungkin kan teman-teman juga nanti akan melakukan persiapan untuk praktek ya, gitu. Dan artinya kita juga kan pasti akan menjaga banget nih, jangan sampai kita menjadi ibaratnya mediator untuk penularan COVID ini dari satu pasien ke pasien yang lain. Karena kan terusannya riskan banget nih, menyangkut dengan saliva, droplet, dan lain-lain. Itu untuk alat Cytoject-nya, Nick. Untuk alat Cytoject-nya, itu kira-kira nanti akan dilakukan sterilisasinya seperti apa ya? Kan kita nggak mungkin kita nggak nyabut ya? Ya, kalau aku sih di klinik itu punya Cytoject nggak cuma satu gitu ya. Oke. Jadi punya beberapa gitu. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya kan kalau misalnya kita mau sterilisasi yang benar itu kan kita ya sebelum, kalau yang aku tahu nih Osi mungkin lebih ngerti juga nih benar atau enggak gitu ya. Jadi kalau aku sebelum corona aku tuh udah terapin sama perawatku tuh sterilisasi sebelum cuci alat gitu ya. Jadi alatnya udah direndam dulu sama desinfektan gitu. Nah, jadi sebelum cuci alatnya direndam sama desinfektan, kemudian baru dicuci pakai sabun gitu. Habis dicuci pakai sabun, baru di sterilin lagi gitu. Kebetulan kalau misalnya aku kan pakai autoclave atau pakai yang heat, ada yang heat gitu loh. Jadi aku sterilin di yang heat itu, yang dry heat yang kayak waktu kita di kampus dulu. Atau kalau misalnya di Kuningan, kalau misalnya kepepet, aku sih bilang sama anak-anak, aku punya juga yang heat yang kayak bubble itu loh. Yang bunder-bunder kayak silika gel itu gitu loh. Jadi ya dicelupin ke situ, setelah dicuci dicelupin ke situ gitu. Sama ya dilap sama Caviwex ya gitu. Kalau misalnya kita lagi banyak banget nih pasien yang dicabut semua gitu. Kayak gitu sih. Sementara ini aku begitu. Jadi makanya kalau misalnya ini jangan punya Cytoject satu gitu. Harus punya beberapa Cytoject ya. Oke. Supaya mengantisipasinya nggak usah beli yang mahal gitu, karena beneran
yang murah aja tuh enak banget deh, gitu loh. Aku tuh malah lebih suka yang itu karena menurut aku lebih ringan gitu, lebih kecil, lebih ringan, lebih enak buat ngegripnya kalau aku sih gitu loh daripada yang mahal, daripada yang asli. Oke, Gitu. baik. Dan kayaknya lebih bandel ya. Kalau aku lihat lebih bandel kalau yang 500 ribuan itu ya. Iya sih. Nggak Kalau terlalu aku sih, sensitif ya. dan ya itu maksud aku malah ada Perawatan yang murah gitu ya. pengen beli yang mahal gitu loh. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya perawat kan, aduh mak pakainya ini segala macam gitu. Kalau ini kan ya udahlah kalau misalnya rusak nggak terlalu sakit hati gitu loh menurut aku. Iya. Kalau bilang sama anak-anak kalau mahal kan, aduh belinya 9 juta, 10 juta. Serem banget gitu, biar diskon juga 6 juta, 5 juta kan gitu loh. Misalnya mereka lagi diskon besar-besaran. Oke, Iya, Jadi betul. 5 lebih enak. Oke, baik. Untuk teman-teman, kira-kira untuk sesi yang pertama ini, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Bisa di-unmute sendiri kalau mau ditanyain. Kira-kira udah cukup? Kalau misalnya nanti ada yang keinget mau ditanya, sekarang mungkin masih lupa, kita bisa lanjut bahas di grup WA kita ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikut gimana? Ya, Oke. Kok ketawa sih? Thank you nih. paling penting tuh ya, thank you juga ya. Sorry kalau ada yang salah gitu. Terima kasih untuk Monik untuk sesi pertamanya bermanfaat banget dan ada masukan-masukan baru dan juga refresh bagi teman-teman ya yang mungkin sudah tahu. Kalau buat saya banyak masukan baru dan saya mau pelajarin itu satu-satu itu alat-alatnya tapi masih banget ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita akan bahas tentang APD ya. Gimana APD ini memang saat ini lagi jadi. Nah, ini saya coba masukin materinya. Kelihatan nggak teman-teman? Monik, makasih ya. Kita lanjut sesi berikutnya. Ya, sama-sama. Nah, Ya. Oke, untuk sesi berikutnya, pemilihan dan penggunaan APD di masa pandemi COVID, ini akan dibawakan oleh teman kita. Kami persilakan. Ini teman-temannya deh. Nggak perlu PowerPoint-nya kan? Oci? Oh, Ci, Ci, unmute-nya dibuka, Ci. Oke. Ya udah. Sorry, lupa. Ya. Silakan. Terus terang satu kehormatan ya buat aku bisa berada di tengah teman-teman semuanya. Sebenarnya sih materi ini dibilang berat ya ringan, dibilang ringan ya berat gitu kan. Tadinya juga aku kepengen bikin kayak Monik ya. Cuman jujur waktunya mepet banget dan ya mohon maaf buat teman-teman mungkin nggak merasa nyaman dengan PPT yang aku bikin nih. Kalau Monik kan mungkin masih ini ya, masih enak. Oke, teman-teman. Yang penting maksud dan tujuannya sampai. Lanjut, Oci. Iya, makasih, Wi. Oke, ini mindahin screen-nya gimana ya? Aku nggak ngerti. Oh iya, gue yang Oke, sebenarnya secara global. Ya, di sini mungkin teman-teman bisa baca ya. Di sini apa sih yang dimaksud dengan APD gitu ya? Ya, yang kita tahu secara umum tuh APD itu adalah alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri yang biasa dipakai buat teman-teman baik itu medis ataupun non medis. Artinya di sini mungkin kayak kita dokter, mungkin selama ini kita sudah menggunakan APD kita yang standar yaitu masker medis sama sarung tangan ya teman-teman. Dan memang di sini mungkin teman-teman bisa baca bahwa perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit. Ya mungkin ini nanti teman-teman bisa baca lah ya, bisa baca sendiri gitu. Next, Wi, punten Wi. Lanjut. Nah di sini mungkin aku sekedar menginformasikan aja gitu kan bahwa dalam kita harus tahu prinsip dalam pemilihan APD ya teman-teman. Di sini yang pertama adalah harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi seperti percikan, kontak langsung maupun tidak langsung.
Di sini mungkin di era pandemik seperti ini, ya ini yang harus menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman ya. Artinya kita harus menggunakan APD yang memang betul dapat melindungi kita dari droplet ataupun dari percikan ya, percikan baik itu muncratan. Ya terutama kita dokter gigi ya, dokter gigi itu riskan banget gitu kan dengan apa namanya percikan darah, percikan air liur ataupun yang lain ya. Jadi makanya kita harus pakai APD. Di sini mungkin bajunya ya, baju hazmatnya. Kemudian yang kedua berat APD ya kalau bisa sih nggak terlalu berat karena terus terang kalau kita menggunakan APD yang cukup apa namanya ketat atau menghalangi ruang gerak kita nanti kita juga akan menyiksa diri kita sendiri pada saat kita praktek. Gitu. Kemudian di sini dapat dipakai secara fleksibel. Artinya kita kan nggak mungkin ya. Artinya COVID ini kita nggak pernah tahu nih sampai kapan. Kalau saya sih berdoanya semoga besok juga si COVID ini udah hilang gitu kan. Jadi makanya mungkin kita dalam hal pemilihan APD juga kita harus bisa mencari sterilisasi ulang supaya nanti kita bisa pakai lagi gitu. Karena kita juga harus mikirkan masalah cost-nya, pembiayaannya. Kemudian tidak menimbulkan bahaya tambahan. Artinya di sini mungkin apa namanya APD yang kita pakai itu jangan gampang sobek. Kemudian kita juga harus pakai APD yang benar-benar tidak artinya air tuh nggak ngeresep masuk ke dalam badan kita gitu kan, kayak hazmat sekarang ini kan mungkin banyak ya teman-teman bisa lihat ada yang bahannya katun, ada bahannya mungkin seperti jas hujan tapi dia masih bisa masuk cairan gitu, air gitu. Makanya kalau kita di rumah sakit dalam pemilihan APD itu biasanya kita tes nih kalau kita dapat donasi dari mana kita lihat kalau memang kita tuangin air, jadi kalau misalnya airnya nggak masuk gitu kan, nah berarti itu bisa kita taruh di ruangan yang memang beresiko tinggi, misalnya seperti ruang isolasi yang memang merawat pasien-pasien COVID, ataupun misalnya dengan untuk ruang OKA gitu kan, OKA dan ruang khusus ICU, karena memang ruangan-ruangan itu adalah ruangan yang risiko terpaparnya sangat besar gitu, karena dari puncratan droplet atau cairan. Kemudian memenuhi ketentuan standar yang ada, mungkin nanti ada standarnya teman-teman bisa lihat. Kemudian pemeliharaannya mudah dan tidak membatasi gerak, itu yang seperti tadi saya bilang. Nah di sini untuk jenis-jenis APD-nya sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Salah satunya adalah masker bedah atau masker medis yang biasa kita pakai. Gitu kan, mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa kita harus pakai masker medis itu yang 3P, artinya yang 3 lapisan gitu, karena itu sangat berpengaruh banget gitu kan. Kalau kita pakai yang hanya 2 mungkin bisa, tapi tidak pada saat kita sedang praktek. Itu aja sih. Oke Wi, lanjut Wi. Oke. Kemudian yang berikutnya ini ya? Ya. Yang berikutnya, nah ini mungkin contoh-contohnya aja ya teman. Di sini ada masker bedah, ada masker N95. Bu Nina mana Bu Nina? Bu Nina paling pakar nih sama masker N95. Kemudian di sini ada pelindung wajah juga, ada face shield, dan kemudian di sini nanti ada apa namanya pelindung mata seperti Google lagi Wi. Mungkin nanti kita skip aja, jadi biar teman-teman juga bisa nanti bisa ngeliat lah, bisa di-share aja. Nah, saya sih titip pesan untuk pelindung mata atau Google ini, ya memang khususnya buat kita nih yang praktek dokter gigi gitu ya. Ini kan memang saya pakai di rumah sakit terus terang aja, saya pakai Google juga. Saya coba ya, karena saya coba merasakan apa sih yang dirasakan oleh perawat-perawat saya dan dokter-dokter dengan memakai APD lengkap gitu kan. Saya pakai hazmat, saya pakai N95, saya pakai masker bedah, saya pakai Google, saya pakai face shield, dan itu luar biasa menyiksa banget gitu kan, terutama Google ini, karena kalau dokter gigi itu kan lapang pandangnya tuh dari Google ini ya, artinya dari kacamata ini kita melihat orifice ya Wi ya, aku udah lama nih nggak praktek. Ya, orifice. Gitu kan. Iya, kayak ya karies lah, lubang-lubang gigi itu. Jadi kalau kita nggak pakai Google yang anti mengembun itu
kayaknya benar-benar kita akibatnya akan fatal ya pada saat kita nanti penanganan pengerjaan ke pasien-pasien kita. Gitu sih. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari yang Google yang mungkin agak lebih mahal tapi memang safety dan nyaman buat kita sendiri. Di sini ada gown juga ya, gitu kan. Gown juga sama itu ya, artinya di sini gown tuh gaun juga seperti yang tadi aku bilang gitu kan, juga untuk menjaga kita supaya jangan sampai kita terciprat oleh cairan atau droplet, dan kita juga harus memilih gaun itu yang tidak mudah sobek gitu, karena jujur aja kalau yang namanya dokter gigi yang saya tahu itu manuvernya banyak ya, gerakan-gerakannya ya, apalagi mungkin pada saat nanti kita mencabut gitu kan, terus kita misalnya pada saat kita melakukan pengeboran atau segala macam, itu kan pasti kita gerakannya harus nyaman buat kita. Jadi saran saya sih pilih gown yang memang membuat gerakan kita itu lebih nyaman, lebih enak. Gitu. Oke, lanjut Wi. Di sini juga ada sama ya. Lanjut Wi, sorry Wi. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada gaun yang sekali pakai gitu kan. Sorry Wi, masih yang di atas. Oke. Nah, ini ada gaun yang sekali pakai, ada gaun yang bisa di-reuse gitu kan. Artinya nanti teman-teman mungkin bisa pilih lah yang mana yang nyaman dan aman buat kita pergunakan. Oke, lanjut Wi. Nah, di sini mungkin teman-teman juga pernah lihat ya yang namanya apron atau celemek gitu kan. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman punya gaun yang dengan bahan katun, artinya yang kalau kena percikan air atau percikan droplet atau air lah, ketumpahan air itu nyerep. Nah, lebih baik sih menurut saya pakaikan apron yang plastik gitu. Jadi itu memang bisa melindungi kita gitu kan. Tapi memang dia bentuknya tuh persis banget seperti celemek, cuman dia bahannya tipis. Kalau mungkin teman-teman yang di puskesmas tahu kalau Bu Bidan menolong kelahiran, pasti dia pakai apron yang plastik ya, yang kayak model celemek. Nah, itu juga mungkin bisa kita pergunakan kalau kondisinya memang pas kita lagi nggak punya duit, pas kita cuman ada apron atau gown yang katun gitu. Jadi pakai itu juga nggak ada masalah, insya Allah bisa ngelindungin kita. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah sarung tangan ya. Kalau sarung tangan mungkin teman-teman juga sudah tahu, sebelum ada COVID ini juga kita kan menggunakan sarung tangan. Tapi mungkin nanti akan ditambah lagi sarung tangan yang agak lebih panjang tuh, biasanya Bu Bidan yang suka pakai sarung tangan panjang itu. Nah, itu mungkin biar lebih safety lagi. Itu aja sih. Oke, terus lanjut Wi. Nah, di sini pelindung kepala ya, mungkin teman-teman juga harus pakai ya, pelindung kepala juga. Artinya lengkaplah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kita juga pakai sepatu boot gitu kan, karena jujur aja kita dokter gigi ini untuk penggunaan APD-nya ada di level 3, teman-teman. Jadi memang level yang dimana dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu harus safety buat operator. Itu. Jadi termasuk si sepatu boot ini, gitu aja. Oke, lanjut Wi. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa baca ya, gitu kan, artinya penggunaan APD, apa yang harus kita patuhin. Oke, lanjut aja Wi. Nah, ini juga sama, lanjut lagi Wi. Lanjut aja. Nah, kalau ini mungkin teman-teman nanti bisa baca ya, bisa baca di sini. Memang saya sengaja share, artinya biar teman-teman tahu gitu kan, seperti yang mungkin ini kalau dari kita di rumah sakit, klinik gitu kan, mungkin ini sebagai tambahan ilmu aja buat teman-teman gitu kan, apa sih yang artinya lokasi-lokasi mana saja, terus kemudian kita harus pakai APD-nya, APD apa-apa saja. Nah, ini memang biar teman-teman juga tahu bahwa ini loh, kalau di rumah sakit ini yang harus kita
pergunakan APD-nya. Gitu. Nah, kalau untuk dokter gigi itu ada di sini. Jadi memang itu kalau nggak salah nih fasilitas rawat jalan. Kita bisa lihat teman-teman, mungkin diturunin lagi ya. Saya nggak bisa ini. Ada nanti teman-teman bisa baca itu, gitu kan. Nanti bisa di-share penggunaan APD-nya, level-levelnya. Jadi seperti itu bisa menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh yang ditanyakan oleh Monik waktu itu, yang nge-share masalah apa namanya, begitu masuk kabin pesawat kayak masuk ngelihat apa namanya rumah sakit di UGD. Ya Nik ya. Gitu. Nah ini teman-teman, mungkin aku bisa share sedikit ya terkait apa namanya APD apa saja sih yang harus kita pergunakan kalau di rumah sakit. Paling itu aja, yang lainnya juga teman-teman mungkin bisa baca, bisa lihat. Nah, nanti mungkin kita bisa ngobrol deh kalau dibilang apa namanya melontarkan pertanyaan ke aku juga kayaknya terlalu naif banget ya. Karena saya juga masih belajar. Oke, mungkin itu aja sih ya dari aku, karena kalau keterbatasan waktu juga gitu kan. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa pelajarin aja, bisa baca-baca sendiri yang mana sih yang terbaik buat kita. Tapi intinya kalau aku boleh bilang ke teman-teman, memang jujur aja untuk masa pandemik ini, kalau saya sih sebisa mungkin kita memang menggunakan APD yang level 3 gitu, karena risiko sekali buat kita untuk terpapar gitu kan, terpapar atau kena dari orang-orang yang OTG. Karena jujur kalau yang ODP sama PDP itu jelas gitu kan, pihak rumah sakit, puskesmas, klinik sudah melakukan screening. Tapi OTG inilah yang ada di sekitar kita yang sulit sekali kita untuk mendeteksi. Gitu. Dan saya juga pesan buat teman-teman yang akan menjalankan praktek, sebisa mungkin melakukan screening di awal gitu kan. Tetap screening itu harus dilakukan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan screening itulah yang nanti mungkin akan membantu kita. Dan itulah yang harus kita juga edukasi ke perawat gigi kita, bahwa dia harus bisa memberikan pertanyaan screening itu sehingga pasien bisa berbicara jujur tentang kondisi dia saat ini. Pengalaman saya pada saat di rumah sakit, memang kita tidak perlu takut dengan COVID ini, gitu kan. Artinya selama teman-teman sejawat gigi bisa menjaga daya tahan tubuh, gitu kan, insya Allah, dan pola hidup sehat, gitu, insya Allah sih kita semua akan terhindar dari COVID. Karena bukan apa-apa, kehidupan harus tetap berjalan. Jujur tadi di awal aku dengar teman-teman apa namanya sudah memakai uang tabungan sama gitu. Teman-teman enak sekali ngebor banyak ya dapatnya, kalau saya cuma makan gaji dan gajinya pun sekarang dipotong. Oh, salah ya. Curhat. Gitu. Jadi apa yang teman-teman rasakan itu yang aku rasakan juga. Tadinya aku mau nge-share cara pemakaian dan pelepasan APD ya teman-teman, tapi terlalu besar ininya jadi aku nggak bisa nge-share. Itu bagus banget, karena nanti teman-teman aku titip banget pada saat teman-teman nanti pelepasan APD, harus teman-teman masukkan ke dalam kantong infeksius. Jadi jangan lupa dimasukkan ke dalam kantong infeksius, kantong yang berwarna kuning. Dan saya sih kepengennya memang pada saat untuk apa namanya, kalau kita praktek sendiri, itu kita harus ada tempat khusus buat kita mensteril. Jadi jangan digabung dengan baju-baju kita di rumah. Ini buat teman-teman yang praktek mandiri ya. Tapi kalau misalnya yang praktek di klinik atau di rumah sakit, pasti sudah ada pengolahannya gitu kan. Bagaimana sih cara mengolah untuk linen-linen yang infeksius dan non-infeksius. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin dari aku sih cukup itu aja, dan mohon maaf teman-teman, bukan maksud untuk merasa lebih pintar atau lebih bagaimana, hanya sekedar sharing saja. Saya yakin teman-teman pasti lebih banyak pengalamannya, terutama dalam jam praktek gitu kan. Kalau saya memang udah lama banget nggak praktek, tapi sekedar saja saya sharing
bahwa untuk masalah COVID ini memang kita harus ekstra hati-hati, tapi tidak perlu takut gitu, dan karena kita kehidupan juga harus berjalan. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, Silakan. ya monggo silakan. Mungkin kalau nggak bisa dibantu sama yang lain. Terima kasih. Iya ya. Face shield itu langsung dibuang atau pakai atau boleh dibuang? Untuk Face shield. Oke, kalau untuk face shield itu nggak harus langsung dibuang, Say. Jadi cukup dibersihkan dengan alkohol. Iya, alkohol aja, alkohol 70. Pakai alkohol 70, Nin. Yang nanya siapa? Nina apa Mia? Oh, kampret. Mia nanya. Mia. Bang. Mia, lo kurang ajar lo, Mi. Gue udah ngomong dari tadi. Gila, jalan nyonya besar. Kurang ajar dia, Nin. Teman-teman, aku mau nanya nih. Gue mau nanya. Itu kalau masker N95 kan kemarin siapa yang ngomong, yang Monik ya? Yang dimasukin ke sterilan katanya kalau ada nozzle-nya meleleh. Nah, oh iya, iya udah dicoba itu meleleh. Meleleh kan? Betul. Berarti semprot desinfektan aja ya? Luarnya kan kita kan double kan, maksudnya si. Bukan. Gimana dong? Oh sih. Desinfektan dia aja gitu. Jadi gini. Ruangan. Jadi untuk masker N95 itu, teman-teman cukup di-reuse, artinya begini, itu masker N95 bisa 3-4 kali pemakaian. Aduh, 100.000 bagi 3. Ada yang bilang katanya 2 bulan boleh sih. Hah? 100.000 bagi 3 kali ke pasien. Jadi gini, kan aku nggak tahu ya. Artinya aku nggak tahu kondisi. Iya dong. Kondisi teman-teman dengerin dulu nih seperti apa. Tapi memang begini, teman-teman, cara nge-reuse atau mensterilkan N95 itu nggak diapa-apain. Jadi teman-teman cukup bikin dari kantong bekas kantong plastik aja. Paper A4 kan ada tuh yang di luarnya itu bisa dibikin dibolong-bolongin. Nah, masukin aja N95, tapi jangan pegang yang dalam, yang bekas mulut kita. Jangan pegang dalamnya, tapi yang luarnya. Jadi masukin ke dalam kantong itu, kemudian digantung aja di sinar matahari. Jadi ada sinar matahari gimana? Kalau di ruangan aja. Pakai UV light dong, berarti gue bisa gue taruh tuh di situ ya. Boleh, tapi yang pasti sih memang kita itu harus kondisi dijemur nih. Jadi nggak bisa gitu, karena kalau nggak dijemur kita nggak bisa pakai berulang kali untuk N95 itu. Jangan ambil resiko. Jadi kalau katanya ada yang double, pakai masker bedah juga. Kan mesti 3 lapis katanya. Jadi N95 atau setara, terus pakai masker bedah, Google. Betul. Katanya mesti helm. Betul. Nggak napas. Ya. Katanya maskernya mesti 3 loh. Katanya tuh pertama masker bedah, N95 masker bedah lagi. Kayak gitu sampai udah ngap-ngapan itu, udah mau pingsan. Aduh. 3 pasien. Hitungin apa nih? Oh sih, jadi kalau nggak dijemur nggak boleh dipakai lagi sih. Nih, lu tidur nih. Gua ngomong lu tidur. Lu ngitungin dari tadi 3 pasien, 200. Ayo nih, cepetan tanya dulu. Jadi 3. Berapa gua ngecas pasien ya? Osi. Ini aku tanya belum dijawab tuh, Osi. Kalau nggak di steril, nggak ditaruh di matahari, jadi nggak boleh dipakai lagi. Buang atau gimana? Jangan. Lo bawa pulang, jadi gini, masker N95 itu lo bisa bawa pulang. Lo bisa bawa pulang, tapi lo udah taruh di kantong. Di kantong kertas yang udah lo bolong-bolongin,
Iya, Kantong kantong kertas kertas apa yang sih? bolong-bolong lo bawa Yang pulang kayak ke beli rumah, McDonald ngapain? itu. Dokter gigi Monica. Kayak McD Iya. Kantong Kantongnya kayak kantong McD. Kantong McD. Ya bisa. Nanti dibolong-bolongin. Oh, kalau yang kayak di luar negeri pakai kayak mangkok gitu, yang di luar negeri itu kan kalau yang kita lihat itu kan mereka Ini pakai ketahuan. Di kayak TikTok ketahuan kayak nih. apa namanya? Kayak pakai Tupperware itu loh. Enggak. Yang penting Ya, dia harus ada sebenarnya- udaranya. lock and lock. Nah sebenarnya benar yang kata Via tadi bilang. Intinya kita kan mau itu masker kita kan tidak menulari yang lain, artinya tidak memapari yang lain, tapi tetap kita juga bisa mensterilkan itu dipakai lagi. Aduh, gue lupa bawanya. Nanti deh teman-teman aku share ya di reuse itu bisa. Jadi Bisa kok di reuse. bisa di reuse. Bisa. Makanya benar Jadi ya. gini aja. Pertama pakai masker bedah. Layer pertama, layer kedua pakai N95, baru layer ketiga pakai masker bedah lagi. Nanti yang kita buka masker bedah yang paling luar. Bisa napas nggak lo? Masker Ya, N95-nya bisa disterilkan di suhu ruangan 3 hari. Jadi hari pertama untuk dipakai di hari keempat, hari kedua dipakai di hari kelima. Kalau tidak ada Jadi nggak usah matahari. dipanasin. Nggak usah nih, nggak usah dipanasin, rusak. Leleh nanti besinya. Nggak usah sayur aja lo panasin. Ya, kan soalnya kan kebanyakan baca ini, kebanyakan baca. Gua kebanyakan di rumah makan mulu. Itu kan jadi Kebanyakan baca, kebanyakan takut. Iya, jadi kan ini. Nah, sekarang kayak gini, teman-teman ada yang ikut grup di FB nggak tuh? Yang ISDP. Iya. Yang grup di FB kan ada Indonesian Society of General Dental Practitioner itu loh. Nggak Nah, ikut, itu- Nick. Nah, ikut. Nah, Nggak ini yang- ikut. ya, nah makanya ini aku lagi mau sharing lagi. Ini sekarang mereka tuh lagi share gitu loh. Jadi ternyata kalau kita nih jadi dokter gigi sekarang kerjanya udah nggak usah heboh-heboh pakai baju APD yang kayak gitu. Makanya tadi kenapa aku pas kasih lagi ngobrol itu aku tertarik banget gitu loh, karena menurut mereka jadi sebetulnya kita udah nggak usah cover all gitu loh, udah nggak usah yang kayak gitu. Jadi gimana? Iya. Jadi gimana, nih ya, gimana? Gimana? Kok aku takut ya? Nanti aku ini deh. Nanti aku share deh di grup ya. Jadi banyak banget. Jadi ini di sini disebutin. Jadi akhirnya ya ada yang masih setuju, ada yang bilang enggak gitu loh. Jadi balik lagi tergantung kitanya. Level Ya. berapa, Mon? Level berapa? Level 2 Udah ya? nggak usah. Udah nggak usah. Sama sekali nggak pakai. Kok ngeri ya? Serem ya? Jadi Jadi berarti punya ilmu tuh, cukup ilmu pakai tinggi masker. tuh. Jangan ditiru ya. Pakai apa namanya? Siapa di luar, Mon? Kita pakai tutup kepala Iya. sama face shield sama Ya udah gaun deh. kalau mau. Gua ke Mijan dulu kalau kayak Begitu gitu lagi. dah. Jadi ya tetap sih, makanya waktu itu sempat dokter Astrid bilang ya itu balik lagi ke dokternya Kita masing-masing. Gitu. Oh, Ya, jaga diri gitu, masing-masing. Tapi banyak yang mereka udah begitu katanya gitu. Yang penting rajin mandi gitu. Makanya tadi kenapa Waduh, aku rajin mandi. tertarik Kayak banget kucing rajin mandi. waktu Ya Allah, Moni, ganti baju mulu. share gitu loh. Jadinya aku pengen tahu yang terbaru ini sebenarnya gimana sih gitu loh. Terus kemudian Coba sih, Nick, di-share. Coba sih di-share. Coba fotonya, Nik. Coba foto dikit. Jangan-jangan yang suster yang cuman pakai lingerie gitu doang lagi bikin semangat pasien. nih ya. Coba Pernah nih, lihat coba. nggak tuh? COVID-19 adalah COVID-19 adalah penyakit pernafasan yang berbeda dari penyakit virus, Ebola, yang ditularkan melalui cairan tubuh terinfeksi. Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam hal transmisi. Persyaratan APD untuk COVID-19 berbeda dari yang diperlukan untuk Ebola. Secara spesifik tidak diperlukan saat mengelola pasien COVID-19 gitu. Jadi kayak misalnya sekarang nih scaling gitu ya. Scaling dia bilang nggak apa-apa gitu loh, karena scaling itu kan banyak cairannya. Nah, cairannya itu bikin
Ludahnya itu jadi lebih encer gitu. Jadi nggak apa-apa intinya nih. Makanya tadi aku mau tahu nih sebetulnya kalau menurut Osi nih kan mungkin lebih bergaul di bidang-bidang yang kayak gitu nih gitu loh. Apakah benar gitu loh? Sekarang tuh udah kayak begitu gitu loh. Apa kalau misalnya kayak gitu kan berarti kita nih udah aman gitu loh. Ya udah kerja aja biasa. Karena pakai scaling katanya membuat air liurnya lebih encer karena banyak air segala macam gitu. Airflow juga nggak apa-apa karena intinya adalah dia mengencerkan kayak gitu. Makanya aku mau tahu maksudnya secara yang OSI nih yang rumah sakit itu bagaimana ceritanya gitu. Menyeramkan itu atau enggak gitu. Ya, oke nih, jujur aja. Kalau aku sih di rumah sakit sampai detik ini kita masih menggunakan APD yang memang standar seperti yang tadi aku share di level 3 di PPT, gitu kan. Dan jujur aja di Poli aja, kita kan memang sudah ada himbauan ya dari PB kita, mungkin Bu Yuki ya sebagai orang PB ya. Dokter Seno kan kemarin sudah menganjurkan sekali ya untuk penggunaan APD gitu kan, sampai sampai kita tuh di tiap cabang itu mencoba untuk membantu anggota kita untuk mencarikan APD yang lebih murah gitu kan, artinya yang murah lah buat aman buat kita sebagai operator. Karena jujur saja, kalau saya sih kurang setuju nih, karena biar bagaimanapun juga, yang kita hadapi ini adalah virus yang sampai detik ini memang kita belum temukan vaksin. Ya, betul. Dan yang kita, karena kenapa sih dokter gigi ini termasuk APD yang level 3? Karena memang resiko banget, satu, pada saat pasien membuka mulut, itu kan bisa bayangkan kalau kita hanya memakai masker biasa aja ya. Gitu. Kita nggak pernah tahu pada saat kita bekerja, tahu-tahu si pasien itu batuk, gitu kan, dan itu langsung ya, walaupun mungkin kan kita udah pakai masker, tapi tetap aja itu masih bisa masuk si virus ini karena ukuran dari droplet ini nih kecil banget, kurang dari 0,3 mikron, yang artinya dia masih bisa masuk gitu kan. Jadi nanti saya sih sebenarnya pengen banget nge-share gitu ya, cuman nantilah gimana caranya nanti saya share apa sih si COVID itu apa, terus APD yang harus kita ini kan apa, terus cara pemakaian, cara pelepasan APD tuh banyak banget yang aku pengen share sama teman-teman gitu. Cuman ya tadi balik lagi, menurut saya kenapa sih ada standar yang seperti itu, dan memang itu kan standarnya sudah dibahas pasti ya dengan WHO yang memang sudah tahulah safety untuk para operator, terutama untuk operator gigi. Nggak denger ya? Cuma begini doang nggak denger ya? Dan jadi kalau menurut saya sih, tadi benar yang Via bilang bahwa kita memang untuk cost budget gitu ya, harus kita pikirkan. Nah, makanya terkait N95 itu bisa di-reuse teman-teman. Jadi menurut saya apapun bentuknya gitu kan, itu bisa di-reuse lah dengan mau kantong atau mau pakai yang kantong McD atau kantong apa, intinya biarkan ada pori-pori dia keluar sehingga matahari bisa masuk ke dalam, dan itu si N95 bisa kita pakai lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai UV atau mau pakai apa, saya sih belum temukan, cuman yang saya tahu memang pakai sinar matahari ya, digantung. Itu aja. Terus untuk pemakaian masker juga menurut saya pakai N95, kemudian pakai masker bedah aja juga udah cukup karena kita pakai face shield. Gitu kan. Nah, pakai face shield itu. Jadi kalau face shield itu kan sebenarnya menghindarkan dari muncratan ya, dari muncratan dropletnya, betul. Nah, kalau untuk maskernya itu ya itu tadi, si virusnya itu yang ada di sekitarnya gitu loh, yang ada di sekitar kita yang mungkin kita nggak pernah tahu pada saat pasien kumur gitu kan. Oh ya, satu lagi teman-teman, aku baru ingat kemarin aku ikut webinar, jadi sebaiknya pasien-pasien kita poligigi itu suruh kumur pakai obat kumur ya. Setiap mau kita kerjakan harus kumur-kumur dulu pakai obat kumur. Jadi obat kumur itu memang benar-benar banyak nolong banget gitu kan. Paling tidak untuk di era COVID ini memang dia nolong banget gitu kan. Jadi kumur-kumur jangan lupa pakai obat kumur apapun lah. Mau betadine, mau listerin, mau apa. Kenapa sayang? Obat kumur. Katanya sebaiknya tuh betadine yang covidin. Iya. Itu. Betul. Apa obat kumurnya apa? Betadine. Betadine, ya. Ya, betadine. Betadine ditaruh air aja bisa kok.
betadin, Betul. tetesin Dicampur ke air. sumur, Dicampur Yang air ya? betadin luka bisa. Dicampur air kan? Ya sama aja Jadi kita dicabut juga irigasi begitu. iya kan? dicampurin, dicampur air ya? Iya. Oh. Iya. Emang masih boleh ya pakai betadin ya? kan untuk Ya. steril. Kan Oke. N95 dijemur Pasti. nih di sinar matahari nih, Ci. Mm. Yang bagusnya jam berapa sih? Jam 10 kayak kita Ci. Iya. Iya, itu Antara dijemur. jam 7:30 sampai jam 10. Atau kalau misalnya yang penting sinar matahari masuk aja, nggak apa-apa. Sinar matahari siang juga nggak ada masalah kok itu. Yang penting ada sinar mataharinya. Kan bukan buat kesehatan virus, Betul. supaya virusnya mati. Jadi siang aja. Oh, betul. Siang nggak apa-apa, bener. Kalau kita gantung-gantung. Kalau gantung- KN95 kita gimana gantung sih? N95 dilihatin tetangga-tetangga. Apaan tuh yang digantung di luar? Bungkus Cin dia dibungkus pakai kantong McD lo boleh deh pakai kantong McD. Oh dibungkus, gak bisa digandul-gandul gitu ya? KN95 gimana? Gila lo, Puy. Lo gantung-gantung begitu aja. Nin, ini Boleh, KN95 boleh nih. Nah, ini jadi kalau kemarin aku share sama orang PPI, jadi sebenarnya kan orang Indonesia ini kan udah biasa terpola dia, mindsetnya udah terpola dengan N95, gitu kan, dengan N95. Artinya mungkin karena risikonya terlalu besar ya. Nah sebenarnya KN95 ini hampir sama sih fungsinya gitu kan, artinya dia satu langkah lebih bagus lah daripada masker medis gitu. Nah cuma untuk yang karena teman-teman ini sudah terbukti lah, teruji ya kalau yang N95 gitu kan, kalau kita mau lakukan tindakan untuk praktek sih ya kalau aku sih pribadi lebih nyaman pakai N95 gitu kan. Aku KN95 banyak tapi belum pede ya. Kecuali kalau tadi yang Via bilang mungkin kita pakai masker medis dulu, mau pakai KN95 terus kita pakai masker medis lagi, nggak ada masalah. Terus pakai face shield, nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi kalau pakai Karena 3 terus lapis terang KN95 nggak apa-apa ya? nggak apa-apa menurut aku. Kok Karena terus terang KN95-nya gimana? Di reuse apa langsung buang? sama Iya. sih Say, sama sih intinya. Terus jas pasien berapa? Monik gitu loh. Pertanyaan gue, ngecas ke pasien berapa? Berapa kalau sekali buang? Kita buang-buang Sorry, Ci. KN95. Ih, nggak mau. Oh, Ci, sorry, Nggak mau. masukan Dina mah sedikit. komanya tinggi. Dina silakan. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu ada masukan dari grup GC. Mana sih Dina? Dina yang mana sih? Dina kok ada mukanya? Mana sih Bunga? Dina yang mana? Lo jadi lupa ingatan. Dina yang mana? Bukan, nggak kelihatan. Mana sih Dina? Gue harus pakai kacamata nih. Emang Dina belum muncul Dina. Iya, Dina belum muncul. Oke, gue munculin ya, pada kangen banget kayaknya sama gue. Nah, ini ada Dina nih. Nah, ini ada. Tadi nggak ada. Let me. Iya, di bawah Dina lanjut. Dina lanjut. Ganti namanya apa? Masukan dikit ya. Kemarin dari grup GC ada masukan bahwa KN95 itu kan kodenya GB2626. Berarti itu sebenarnya adalah masker untuk industri. Jadi hanya bisa menyaring debu gitu. Jadi nggak bisa menyaring virus. Ya berarti harus Begitu. N95 ya. Kalau yang KN95. Iya. Iya. N95 atau ada apa? Maksudnya yang penting kodenya bukan GB2626. Dina, gue setuju banget, Din. Setuju banget, makasih masukannya. Cuman memang, jujur aja, aku di rumah sakit, krisis banget sama N95. Krisis banget, dan itu susah banget didapat untuk N95. Gitu kan, nah makanya aku bilang tadi, ya itu tadi, kita mau nggak mau, kita menyiasatinya dengan, ya itu tadi, seperti yang Via bilang, pakai masker medis, Biasa. kemudian pakai yang mau N95 KN95 terus pakai medis lagi gitu kan. Berarti Karena 3 ya? Iya, karena jujur kasih masukan ya.
Sorry sebentar, gue mau masih kasih masukan sesuai dengan yang diributkan soal N95, K95. Jadi Yuki, Tante sebenarnya, Yuki sayang. Jadi sebenarnya itu penyebutan Emang kami siapa? N95 atau N95 itu adalah yang sudah disesuaikan oleh WHO dan itu berasal dari negara pembuatnya. Contoh, N95 itu adalah dari Amerika. Betul. N95 dia diproduksi dari Cina. Korea. Kalau ada FFP2 itu adalah dari Eropa dan kalau di SFF itu yang diproduksi dari Jepang. Jadi semua fungsinya sama dan sama. Ada di WHO. Nanti gue share ya dari negara lain. Nih gue ada nih di rumah. Apa tuh N95 ya? Ini N90 sih tulisannya ya. Terus gue beli di Kiang. Ini kan harganya waktu itu gue beli barengan sama Rini ya. Kalau nggak salah harganya 100 ribuan lah. Per biji ya? Satu ya. Iya. Ini Iya, gue per biji. sebelumnya gue beli di Kiang 10 biji 90.000. Tapi memang bukan 3M. Mereknya dia punya, tapi gue pegang bahannya. Sama ya? Lebih tebel yang ini, yang Kiang jual udah lama banget dia jual sama gue 90.000 itu dapat 10. Kalau menurut gue sih itu kan merek minded ya 3M gitu kan. Orang kayaknya terlalu yang ya ini emang perang dagang sih kalau menurut gue. Cuman kalau gue pegang ini tipis banget yang N90. Terus kalau mau kan ada lagi tuh yang kayak yang kaku banget tuh. Mangkok. Kayak mangkok. Yang kayak gitu. Cuman gue lihat orang-orang tuh kan masih double. Ini aja udah susah banget nafasnya kan. Yang ini nih yang cuman dari Kiang cuman 9.000 tuh ini sama gitu loh. Gue pegang tuh malah tebelan yang ini gitu loh. Makanya gue bilang nih apa bedanya ya. Dan ini kan ada nozzle-nya ya, berarti kan bisa gampang masuk juga gitu loh si udara gitu kan menurut gue. Makanya untungnya gue nggak beli banyak sih. Cuman kalau emang ini ditambah lagi yang masker bedah, kayaknya ini bisa dipakai ulang kalau menurut gue ya. Kelihatannya sih logikanya sih kayak gitu. Ini jadi ini nggak terlalu sering dibuang ya, sayang juga soalnya. Kalau gue lihat sih logikanya memang begitu. Cuman kalau untuk nggak pakai level 3 kayaknya gue masih parno ya ngelihat grafiknya di sini begitu ya. Ngeri juga ya. Juga iya gitu. Yang surat kesehatan dipasuin lah, yang apalah gitu menurut gue. Perawat Pakoja mudik bisa masuk Jakarta dengan aman damai udah sampai. Itu parah banget itu. Aku mau nanya, Parah banget. Ada nggak dari kalian yang saat pandemi ini sudah terima pasien dengan menggunakan APD level 3? Jujur, kalau gue iya hampir setiap hari. Nah, sekarang kondisikan coba gini, kalau gue mungkin beberapa teman gue yang lihat update gue mungkin bisa lihat itu. Ki, lo lagi di pantai, Ki? Ada, lihat tuh ya. Oke. Jadi, apa namanya, yang gue pakai, gue cuma sharing apa yang gue pakai ya, karena gue selalu mengerjakan, karena di tempat gue, di kementerian gue itu, gue selalu harus punya tindakan, dan gue minta sama menterinya itu untuk nyiapin poli gigi itu standar APD level 3, dan mereka nyiapin, jadi gue nggak bisa nolak untuk gue kerja gitu. Jadi apa yang gue pakai itu adalah satu, jelas setelah baju yang gue pakai ya, terus itu gue pakai APD level 1 gown yang kebetulan memang itu punya gue sendiri, bikinan gue sendiri. Kemudian yang kedua, lapisan kedua adalah gue pakai hazmat. Hazmat yang memang disediakan oleh kementerian gue memang hazmat yang dari Korea, yang memang itu tidak nembus sama sekali air dan apapun. Kalau ditetesin air aja semua jatuh gitu. Iya. Karena hazmat itu langsung dari Korea yang segel putih itu ya, segel putih itu karena dia tidak kena air droplet semua jatuh, itu masih gue lapisin sama apron plastik PE, celemek ya. Nah,
Jadi prosesnya yang si celemeknya yang akan gue buang, si hazmatnya bisa gue pakai 2 kali. Jadi itu setelah selesai gue pasti didesinfektan sama perawat gue itu seluruh badan, dan itu semua airnya jatuh ke ubin. Nggak ada yang nempel satupun. Nah, habis itu hazmatnya bisa kita steril lagi. Nah, tapi habis itu yang gue pakai lagi apa? Di bagian dalamnya muka ini, pertama masker N95. Yang memang kebetulan yang diadakan sama kantor itu adalah yang produk Cina, KN95. Terus kemudian lapis sama masker bedah. Habis itu gue pakai kacamata Google, dan baru pakai face shield. Nggak lupa juga, tetap pakai tutup kepala, ya, nurse cap itu. Jadi di dalam sebelum hazmat, jadi itu yang gue pakai si nurse cap. Jadi yang benar-benar di luar dari si hazmat itu adalah hanya tali dari si face shield yang terakhir. Karena si talinya si modcap itu masker semua adanya di dalam. Masuk ke dalam, iya. Masuk ke dalamnya si hazmat gitu ya. Jadi yang menahan kepala kita di sini itu adalah karet dari si face shield yang terakhir. Gitu. Nah, jadi itu yang gue pakai tiap hari. Nah, untuk sepatunya, karena gue hazmatnya yang dari Korea itu, jadi gue hanya pakai kaos kaki. Karena apa? Tidak pakai sepatu boot. Jadi di bawah kakinya itu gue langsung sarung kakinya si hazmat gitu ya, yang tutup kayak cover shoes. Tapi cover shoes-nya itu yang benar-benar diikat gitu loh, kanan kiri. Nah, itu sebetis tingginya. Jadi, dan itu gue cuma di dalamnya cuma pakai kaos kaki. Nah, jadi gue jalan di klinik itu tanpa alas judulnya ya, nyeker beralaskan kaos kaki. Jadi memang prosedur yang gue pakai seperti itu sehari-harinya yang di poli gigi di BKPM. Nah, kalau misalkan selesai dari situ, setiap satu pasien ke pasien berikutnya, itu gue jadain 5-10 menit. Karena apa? Begitu si pasien keluar, gue tetap di dalam, gue tanpa pegang apapun, hanya membersihkan pertama, 3-way searing, NPIS, apapun yang ngegeletak di dental unit itu dengan anios. Itu cairan desinfektan yang bentuknya kayak foam. Nah, itu harus didiamkan itu selama maksimal 10 menit, 5-10 menit. Baru bisa kita kerjakan lagi. Jadi, kalau dari itu karena yang dibeli merek itu ya, yang dari Eropa itu. Jadi, apapun itu tindakannya setelah 5 menit itu, baru kita bisa terima pasien lagi. Dan yang perlu diingat, sebenarnya terkadang gitu ya, kita praktek, gue sih nggak munafik ya, di daerah dulu praktek di puskesmas, matabor tuh biasanya 1 buat semua pasien. Please dong, 1 orang 1 matabor gitu loh kerjanya. Jadi benar-benar si matabor itu cabut, taruh di tempat untuk kita siap steril, handpiece-nya kita steril, orang lain matabornya baru lagi gitu loh. Kalau gue gitu. Nah, karena gue di kantor terbiasa praktek seperti itu dalam keadaan pandemi, makanya gue di rumah, gue juga buka praktek dengan keadaan seperti itu gitu loh. Jadi, kalau masalah baju hazmat, di rumah itu kalau kita beli hazmat yang seperti yang gue disediain di kantor itu kan mahal banget gitu. Nggak mungkin kita, maksudnya kalau buat gue ya, daerah gue, nggak mungkin gue dengan budget sekian gue beli untuk nanganin pasien dengan cost sekian. Daerah rumah gue bukan yang ibaratnya high cost gitu untuk perawatan gigi. Nah, jadi hazmat yang gue pakai itu adalah hazmat murah. Gue beli, dan itu sekali pakai gue buang. Tapi tetap perlindungan gue sama. Bagian luarnya gue pakai apron gitu. Gue cuma sharing aja ya gitu. Baik atau buruknya terserah, tapi kalau gue itu yang gue pakai selama ini gitu. Jadi gue udah 3 bulan ini, kalau yang lain pada diem, gue masih kerja karena memang mau nggak mau karena pada tuntutan seperti itu. Jadi gue minta sama menteri gue disiapin seperti itu, dan gue disiapin. Jadi gue akhirnya tetap kerja gitu dengan fasilitas yang lainnya gitu. Karena mau nggak mau. Nah, satu lagi memang kita perlu. Kalau gue sih karena memang gue di situ, gue ambil keuntungannya adalah 14 hari gue selalu cek gitu, rapid test gue selalu minta, dan itu selalu dikasih gitu kan. Jadi kalau misalkan kita praktek pribadi sendiri, usahakan kalau emang udah siap nerima, baiknya sih 14 hari kita juga harus cek terus gitu, karena kita nggak pernah tahu pasien itu bohong apa enggak pas saat anamnesa gitu aja sih.
Gitu ya. Bener-bener jujur ya. Biasanya Ya. pasien suka bohong kok nggak tuh ya? Ki, sorry, gue mau nambahin lagi dikit. Jadi memang benar tadi yang Yuki bilang gitu kan, apapun itulah yang tadi dapat masukan dari Monik ya. Kalau saya sih juga setuju dengan yang Yuki lakukan. Karena jujur memang saya tidak praktek, tapi semua yang ada di rumah sakit itu dalam pengawasan aku gitu. Dan terus terang aja kalau untuk kita yang dokter gigi ini, memang sih sebaiknya kalau saya sih lebih safety ke sarung tangannya ya, temen ya. Maksudnya Itu berapa begini. lapis ya? 2 apa 3 tuh? Dua lapis. Double Jadi, ya, double 2 ya. Double 2. Kalau saya sih kepengennya setiap selama kita yakin bahwa ini sarung tangan tuh harus diganti ya, dan teman-teman juga harus Iya, buangnya tuh ke dua. sampah Oh, gitu. pasti sarung tangan wajib ganti setiap satu pasien. Even Betul. satu pasien pun kalau bisa ganti 2 kali nggak ada masalah gitu. Kalau apalagi kalau kita udah pegang-pegang barang-barang yang lain. Betul. Itu memang harus dilakukan. Terus juga kalau aku sih Ki lebih enak sih minta itu aja ya Ki, sepatu boot ya di ruang praktek lo. Karena terus ada sebenarnya sepatu boot warna kuning pula ya, ngejreng, tapi gue berat loh, sumpah. Jadi gini, pada saat lo akan nginjek si gas-gas itu ya, entah itu pedal scaler atau pedal board, sumpah itu berat banget gitu. Dan gue lebih nyaman dengan gue hanya pakai cover shoes-nya, karena kebetulan memang yang kalau yang di kantor kan gue bilang tadi dia anti air banget gitu kan, water repellent banget. Jadi nggak akan, gue nginjek air pun nggak akan nembus ke dalam, dan karena gue di dalamnya pakai kaos kaki, jadi ya gue pikir emang kaos kaki gue aja kering. Jadi tapi itu balik lagi kenyamanan masing-masing. Kalau gue merasa nyaman dengan cover aja itu gue udah enak, karena gue nggak bisa ngimbangin pada saat gue nginjek pedal gitu aja kalau gue pakai karet, sepatu boot karet. Kemarin ada yang nge-share kan? Betul, kemarin ada yang nge-share di grup FKG ya. Itu sepatu boot siapa tuh yang yang mahal? Nina kali itu, Nina kayaknya deh. Nina ya? Nin. Sepatu boot lo, Nin. Kayaknya Nina deh. Sepatu boot lo ya, Nin? Yang mana? Yang kemarin lo share kayaknya deh. Ya, dari kayaknya punya senior kita. Dewi, mana Dewi? Aku harus pakai Balenciaga. Ya, teman-teman. Terasa. Kantong plastik, Man. Jam 9 malam nih. Ini masih mau lanjut nih. Mama nggak dicari anaknya. Senior kita, Wi. Yang kemarin jadi pembicara, Wi. Aku mau sharing lagi nih, ya. Mak. Iya, lanjut Gitu. nih. Iya, lanjut. Gue pakai Jadi, plastik doang kalau aku gue. tuh terus terang udah praktek nih 2 minggu ini gitu, tapi tetap kerjanya ya masih yang terbatas gitu ya. Nah terus aku sama kayak Yuki tadi pakainya masih yang kayak gitu, karena ya masih ngeri lah ya gitu loh, masih deg-degan juga gitu. Jadi cuma nih makanya tadi kenapa aku senang banget waktu Oci mau share, karena kan pas lagi DFB ini lagi gencar-gencarnya yang tadi aku cerita itu gitu loh. Cuma aku mau tahu aja semestinya, maksudnya secara global dokter gigi ini udah pada nekat atau belum sih gitu loh, karena kan gile banget loh pakai kayak gitu tuh, menurut aku mau pingsan banget nih. Heri aja bilang nih gimana ngap gitu, karena beneran 3 lapis itu ngap banget. Aku sempet pernah mau pingsan gitu loh, sampai cerita di grup aku mau pingsan bener nih gitu, sampai aku buka, aku sambil kerja tuh sampai tarik-tarik, sampai anak-anak bilang di grup aku, kok malah buka-buka terus sih maskernya gitu ya. Abisnya bener-bener nggak bisa napas, udah bener-bener udah mau aku udah bilang nih kalau aku nggak buka aku mau pingsan gitu. Tapi kayak gitu kan, karena memang benar-benar itu berat banget, napas aja jadi pendek-pendek, sampai kalau ngomong sampai buang napas terus gitu loh kalau jelasin pasien. Ditambah aku nih bawel banget kalau sama pasien gitu kan. Nah terus aku dapat sharing juga dari grup dokter gigi sebelah gitu ya kan, kita sekarang mesti pakai katanya aerosol suction gitu ya. Nah, aduh, itu kan mahalnya, mahal Mak. banget. Udah gitu belum masuk juga nih kan, belum semuanya belum pada masuk yang kita udah beli gitu loh. Mahalnya, nah akhirnya ada yang sharing bikin pakai vacuum cleaner gitu, dan ternyata aku udah coba sih gitu loh. Jadi vacuum cleaner yang medianya air gitu itu boleh coba gitu ya, karena bener-bener selama ini kita tuh jorok banget loh gitu loh. Jadi itu bener-bener yang namanya air itu kelihatan, karena kan aku pakai botol bekas Pocari Sweat gitu ya. Jadi kelihatan tuh kan putih. Jadi waktu kita pakai, waktu kita nyalain vacuum cleanernya itu
itu air masuk semua di botol itu. Kita bayangin aja selama ini kita kerja nggak pakai disedot, airnya tuh bermuncratan kemana-mana berarti kan gitu loh. Bener-bener itu helpful banget sih gitu loh. Boleh beli sih, itu nggak terlalu mahal. Kemarin sih aku beli yang vacuum cleaner yang mereknya, aduh, aku lupa tuh. Nggak, caranya gimana nih? Ya udah beli deketin ke mulutnya. Iya. Gimana nih? Hah? Gimana caranya, Bo? Iya, jadi Gimana vacuum caranya? cleanernya kan beli yang harus medianya air ya. Terus airnya itu diisi desinfektan gitu loh. Nah, dia terus harus yang ada filter HEPA-nya. Ini menurut teman-teman nih, dan aku cobain karena kan belum ada alatnya sekarang. Aku mau kerja, aku nggak mau kerja sembarangan dong gitu. Jadi aku mau kerja yang benar gitu kan. Makanya aku usahain itu gitu. Jadi beli yang medianya air vacuum cleanernya. Merek apa nih? Gitu. Lo beli yang merek apa coba? Ya itu aku lupa. Tunggu, nggak mahal kok. Tunggu. Aku lagi ngerti. Itu loh yang di mall-mall itu loh yang ada bantalnya. Oh, Jako. HEPA Aku beli. filter. Bukannya Crisbo juga ada ya? Ya boleh lah. Aku beli yang Jako gitu ya. Terus harganya itu 1,4 atau 1,5 gitu kemarin. Nah, terus ujungnya itu kita masukin botol Coca-Cola apa botol Sprite gitu, botol Pocari gitu. Nah itu kita jadi jadi itu kayak corongnya. Jadi waktu kita kerja itu perawat kita pegangin dua gitu loh, pegangin suction dan pegangin botolnya gitu loh. Dan itu benar-benar sih waktu kita ngebor atau apa itu benar-benar kesedot semuanya ke situ. Kayak gitu. Jadi airnya masuk semua di situ. Dan aku udah banyak banget. Dan aku udah pernah dicobain sama yang aerosol suction. Itu aku udah pernah cobain. Sebetulnya berisiknya sama. Gitu loh. Jadi nggak ada beda gitu. Hanya bedanya kalau ini karena dalamnya kita campurin disinfektan, waktu udaranya air itu keluar, ya kita kecium gitu loh. Kalau yang aerosol suction itu benar-benar nggak ada baunya gitu. Berarti lo sekali kerja asisten 2 ya? 3? Ya, memang kita kalau kerja asistennya 2 sih rasanya. Kayak gitu di klinik. Kayak gitu. Jadi waduh, gue tutup aja kayaknya nih. Jadi tapi itu benar-benar helpful banget deh. Aku ngelihat banget ternyata selama ini kita tuh kerja jorok banget gitu loh. Jadi waktu aku belum pakai vacuum cleaner itu ya, kalau misalnya kita pakai ngebor apa gitu ya, itu aku aja udah ngelihat, buset. Aku sampai bilang sama anak-anak, lihat nih, ternyata selama ini kita jorok banget loh. Di face shield saya nih kamu lihat nggak? Jorok banget, kotor banget gitu loh. Tapi ketika aku pakein vacuum cleaner itu berkurang banyak banget yang nempel di face shield gitu. Jadi benar-benar kalau bisa sih dilakuin di klinik gitu loh. Karena ya itu harganya juga nggak terlalu mahal kan gitu loh. Harganya masih 1,4, masih 1 jutaan gitu loh. Jadi boleh dicoba sih kalau aku. Karena aku udah pakai gitu loh di klinik. Gitu. Makasih banyak, itu masukannya luar biasa. Mungkin bisa kita coba kalau dengan satu perawat, gimana ribetnya dia megang antara suction sama vacuum. Nggak bisa, susah. Gitu. Gue mau nangis aja deh kalau perawatnya 5. Ya, perawat dia mau nyerah aja. Baru pecat 1. Oke. Apa ini Nin, nggak apa-apa Nin. Yang penting lo pakai APD aja Nin. Itu terserah kembali ke kita. Apa yang mau kita jalankan di klinik ya. Bahkan cuma kasih apa ya istilahnya sharing open mind kita. Sebagai gantinya aerosol suction yang mahal itu ada nih alternatifnya. Nah, kemudian Monik juga kasih masukan lagi, ada satu grup dokter gigi di FB yang pola pikirnya udah sangat jauh berbeda dengan kita, walaupun kita di sini kita lihat semua masih takut ya dengan cara yang yang seperti FB itu yang Monik tunjukin, tapi paling tidak Monik sudah berusaha menunjukkan ke kita ada loh sejawat yang udah melangkah yang seperti itu. Tapi itu di Indonesia maksudnya, Nick. Ya, dokter-dokter Indonesia, dokter-dokter terkenal juga kok semuanya itu yang masuk situ. Oh gitu. Dia nggak pakai APD.
Udah hebat Nggak berarti. pakai hazmat. Dia Oh, hanya dia pakai masker, APPD, pakai PD gaun, banget pakai kayaknya. masker. Ya. Dan ya itu harus Oke. rajin mandi. Artinya Cuci tangan. gini, Rajin artinya apa? Cuci tangan. Rajin Satu pasien rajin mandi, cuci satu tangan itu pasien mandi harus. gimana caranya? Oh iya, rajin mandi, rajin mandi. Jadi habis praktek mandi ya. Harus. Iya, Ceng, Jadi mandinya mandi sediain beneran, tuh. Ceng. Bukan. Kalau setiap satu pasien mandi, Bawa satu handphone pasien semua mandi nih. lah. Lama bener. Jangan Lo bisa beli lah. bathtub pasien deh, BPJS mendingan banyak, lo apa nyemplung kabar? dulu. Oh iya, terus Lo beli satu lagi. bathtub, dalamnya isi Kalau- desinfektan, jadi lo nyemplung diam dulu. dulu, diam dulu. Moni mau nambahin. Satu lagi nih, Yuk, kalau yuk, aku yuk. saranin ya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita di klinik, kalau aku sih selalu pasiennya aku juga kasih lapisan gitu loh. Iya, bener. Kalau misalnya kita nggak lindungin pasien kita gitu loh ya, kita kayaknya egois banget kan gitu loh ya. Lapisan apa nih? Kasih Lapisan jas apa nih? hujan boleh nggak, Mon? Ya Lapisan. kalau aku sih Celemek. sementara Pakai ini apron karena ya? aku udah terlanjur Apron ya? beli apron banyak tuh. Apron ya? Oh. Jadi aku pasiennya aku kasih apron plastik itu kan gitu loh. Aku Iya, tutupin. apron. Tapi ini Di jas beberapa udah berapa? mulai komplain. Iya apron bener tuh di murah. Karena apron tuh murah banget, harganya cuma Lo ngomong 20.000. juga lo, Wi. Iya kan pasien, Tapi pasien pasien- BPJS, coy. Apronnya plastik. Pasiennya ini udah pada komplain. Dia bilang, "Dok, ini belum apa-apa, kaki saya udah keringetan ini kan pakai celana pendek." Ya nggak apa-apa, lo ngerasain jadi gua gitu. Pakai jas hujan boleh nggak? Pakai jas hujan. Aku dong. bilang begitu. Nah, Jangan makanya, dihujat mulu kita. apalagi saya nih Pak, bajunya udah berlapis-lapis. Aku bilang gitu, lebih panas atau Bu, saya juga Kasih jas sama. hujan gitu. aja Kan 10.000 sama-sama mau gimana, melindungi. Mon? Karena kalau Iya pakai jas hujan boleh nggak? Pakai jas hujan Dewi, yang 10.000-an. Nggak apa-apa. Lebih bersih. Gimana? Sampai Boleh tangan ya? lu ya kalau bisa aku tutupin. Boleh pakai apron pakai yang itu. pakai yang penting dia nggak masuk air nih. Wi. Ya, dan nggak kontak sama kita. Jadi pasien cukup jas hujan aja ya, yang 10.000 ya. Suruh bawa Iya, sendiri yang bersih, yang baru, atau dialasin. kita sediakan di klinik, suruh bayar 10.000 atau 15.000. Gue Iya, kayaknya, bener. kayaknya kita Sandi, 3 kayak Sandi pasien tuh kan juga aku lihat langsung masuk Sandi angin nih. Sandi pakai APD, pasiennya juga pakai kan gitu. Nah, aku sih lihatnya dari Sandi itu sih gitu. Jadi aku coba begitu juga di pasienku gitu. Oke, Nggak apa-apa, thank you. nggak apa nih, Nin. Yang penting lo bikin wastafel sama lo siapin obat kumur. Udah Obat itu aja. kumur. Buat mandi sering-sering. Setiap pasien yang keluar masuk. Enggak, gue Besok mandi gua mandi bikin sering-sering spa. aja tuh mandi. Yang otomatis. Yang penting mandi sama cuci. Yang penting mandi ya. Kalau aku sih masih nggak pede. Aku masih komplit banget deh pakainya karena Iya benar harus pakai Ya. hazmat lah. udahlah. Mandinya pakai maksudnya sabun ya, mendingan Boy. kita berjaga-jaga Iya, berhati-hati. iya Via. Apalagi Berendam. Kayaknya sih. Nah, ini masukan deh. Pengen mandi Jumatan. Jadi tapi Oci, gue bilangin deh. Jadi itu kalau mau kumur, ada Kangen pasien dia, harus kumur Ci. pakai betadine ya? Enggak, Harus. jadi enggak mas. Iya. Selama ini kan gue enggak. Selama ini gue cuma kumur biasa. Jadi makanya ini ya. berarti harus pakai betadine ya. Pakai Terus dikasih air. Idealnya begitu. Ya. Ya, dikasih Suruh air ngitung. ya, tambahin air ya. Iya, jangan lo kasih Bangun sop. pur. Jangan lo kasih Enggak. Ya, Berarti betul, Pur. jadi Jangan habis lupa. itu Ya. habis itu baru dia kumur biasa ya, gitu ya. Jadi Nggak kan Nggak usah. Nggak itu usah, terus. kumur itu Nanti aja. oh jadi betadine terus, Kumur kumur aja. betadine terus gitu ya. Sampai selesai. Enggak sampai selesai. Enggak, iya ngerti. Sampai selesai pasien, sampai selesai tindakan gitu. Iya. 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 Ya, Iya. udah selesai kasih pulpi orange full. Demen deh pasiennya. Oh iya, Oh, gitu. jangan Kayaknya lupa ya. pasiennya mesti dikasih hand sanitizer dulu apa cuci tangan dulu. Jadi ketika dia Enggak, pegang kalau gue suruh cuci tangan. Kalau gue suruh cuci tangan. bersih juga. Iya. Pasien harus begitu. Kalau gue Mau UC pulang 1000 ya, Boy. selesai kerja juga dikasih dulu gitu loh. Karena Nggak, emang kan dia kalau- mau keluar nanti pegang barang kita apa segala macam, jadi juga udah bersih juga tangannya gitu loh. Iya sih. Gue tapi kalau masuk ruangan cuci tangan pasien, selalu udah cuci tangan dulu. Ya, Udah atau cuci tangan. hand sanitizer lah. Iya. Berarti tinggal kumurnya itu. Oke deh itu masukan yang baik tuh. Bagus bagus. Udah malam, cuy. Jangan Udah malam lupa habis praktek lo minum antangin biar pinter. Masuk angin tuh, lo pakai level 3, keringetan mulu. Mandi pula malam-malam, capek Tapi deh bener gue. loh. Benar-benar. Aku kemarin kerja Masuk lumayan angin loh. lama. Tapi Itu aku kembloh pulang- ya.
loh. Sampai sekarang Emang iya, badannya basah semua. Nah, Iya kan? benar. Udah nenek, Bo, 45 bentar lagi. Dewasa muda. Dewasa muda. Gua nggak mau Empok lah, 45. tiap hari minum antangin. Mia, bangun, Mia. Mia, bangun Mia. Mia tidur aja. Udah tidur dari tadi pada ngomong dia mana? Mia bangun tidur aja. Mia mau dengerin kultum lagi. Lo lihat dong tuh si Fitri, sampai merem-merem dengerin gue sama Monica ngomong. Apalagi Mia tadi gue lihat tidur mulu Mia. Mi, bangun Mi. Puri, si Mia lagi merasakan kenikmatan tuh. Tahu makanya gue nggak kuat. Kapan lagi gue diceramain sama Osi? Coba hebat bener nih kepala rumah sakit. Kapan lagi? Dengerin kultum ya Mi, dengerin kultum. Mi, intinya Mi, lu habis praktek lu mandi junub Mi. Ini ya elah dengerin kultum ya Mi. Kultum malam atau kultum subuh tuh? Iya, jarang-jarang loh Osi bisa begini. Susah loh. Kayaknya ini kalau diteruskan sampai pagi masih sambung nih. Iya, makanya udah lanjut aja yang sambung Fitri yang tidur. lagi sana. Fitri sebelah mana sih? Gue dari tadi nyari nggak ada Fitriana yang Nyari mana? siapa? Ada. Ujung. iPhone Junot. Mana sih? Baca. Dari tadi gue nyari. Orang itu Fitri, gue denger. Mana sih orangnya? Tuh, Junot. Gimana, Puy? Oh, sebelah kiri ya? Kiri apa kanan? Mukanya kurang Oh, Junot. Oh, Junot. Ya. Oh, makanya Junot. Gue cari dari tadi cuma suaranya doang. Jangan lupa ya, antangin terakhir, antangin dari nenek, tau gak lo? Udah gak bisa pokoknya. Lo maksimal berapa? Pasien berapa sehari? Gue mah pas pandemi 2 gue. Gak banyak. Gue mau rencana cuma 3 aja cukup. Ya, 3, 4 itu udah nggak kuat. Ya, ayo diputar ayo ininya. Ayo. Oh iya, door prize. Ayo putar terus bubar. Bubar. Ambiar. Siapa yang dapat ya? Dapat nanti kolam yang buat ngerendam desinfektan. Sama betadin. Hand sanitizer. Dapat betadin capek Habis doang. praktek lo ngerendam ke situ. Baik. Muka kenceng. Ya. Monica dapat door prize buat kita. Ada masker N95 ya? KN. Monik, gue mau itu dong. Monik, Aku kasih. punya Zoom sendiri. Aku KN 95 aja ya. Iya, amin. 95 loh. Alamat gue masih ada kan, Mon? Bentar ya, Mon. Gue kasih ya, Mon. Nanti gue jawab. Nanti, Mon, gue kasih ya, Mon. project. Kata Dewi, apa ya? Ntar ongkirnya gue ganti deh. Iya, ongkir ditanggung sama pemenang ya. Oke, Iya, Gue lihat yang partisipannya ada 25. Hand sanitizer. Ya. Nah, sekarang coba kita foto dulu ya. Kalau udah Tadi gue fotonya separuh. Tadi gue fotonya jelek amat separuh. Nih, pakai foto gue ya, Mi. mukanya Iya. Iya. Mia, kalau foto bangun deh. Ini enggak ada. Mana nih lah? Tadi gue fotonya kok kepalanya cuma separuh ya. Bangun lo Mia, foto. Mia bangun Mia. Iya. Intan dan Oh sih, lihat aja. Tadi gue separuh. Ayo, foto. Ini Yuni mana Yuni? Hidung lo Pakai lipstick dulu ya. Nah, Nila. Udah nggak merah tuh, Ceng. Nila sama Yuni. Ada kan gue lihat kamera. Oke. Kayaknya belum ada. Nila mana Nila? Nila gelap, Nila. Yuni. Ayo. Kayaknya Nila nih. Ntar dong. Nil, jangan hitam, Nil. Kasih videonya, Nil. Ya Nil. Kameranya nyalain, Nil. Nah, Bobo kali Nila, Bobo. Nila Bobo Di ya. belakang. Nila Bobo. Tadi nggak ada. 3 bulan Bobo dulu. Dewi, gue separuh ya? Enggak kan? Gue tadi separuh. Agak lo penuh, isinya hidung lo. Tadi gue separuh. Nggak adil. Tadi gue separuh. Ada nih. Oke, sekarang mukanya didekati ke kamera ya. Hitungan ke-3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kok gue gelap ya? Oke, Mama Dede Ya, semua ya, kirim Bo. ya.
Dikirim ya, Wi? Langsung dikirim. Coba lihat dikirim. Ya, kirim ya. Ceng. Ceng. Heri ada yang mau disampaikan? Heri ada yang mau disampaikan? Lu jangan siaran mulu, Ci. Sebentar lanjut aja dulu, Wi. Lanjut dulu. Nah, ini udah mau closing nih ya. Kita mau lanjut. Putar. Foto dong, Wi, di-share. Belum ada. Ya, nih. ada cowoknya ya. Nanti Boy, sabar. Iya, iya, Via. Ya, kita masukin mau kantong share, buat sterilin N95 surprise. kali ya, Pi. Si Purti. Pipi. Iya. Coba dicek Buruan dulu. foto. Mila ya? Ada yang namanya belum masuk? Nggak kelihatan. Gue Itu masukin gua gua double dong. ya, Wi. Siapa double? Adek. Gua namanya 2 itu. Punya bapak. Punya bapak. Kalau Heri keluar itu dibatalin. Yang udah keluar kita lewat aja apa ya? Olin udah keluar ya? Olin udah keluar. Itu Owen. Itu anaknya siapa sih? Anaknya Mila ya? Apa anaknya Reni? Oke. Anaknya gue, sorry. Oh, anaknya Reni. Sorry, Ren. Gue pikir anaknya si Mila. Sorry. Ya Allah, ramai amat anaknya Reni. Oke, door prize-nya ada tiga ya. Ada 2 masker KN95 sama 1 hand sanitizer ya. Kita mulai untuk hand sanitizer dulu. Oke, siapa yang dapat? 1, 2, 3. Maceng. Mana, Ci? Ya, Dian. Enggak, gue dapet masker. Nina dapat. Bukan. Bobotnya Dian. 1 liter. Dian. Dian. Dian yang dapat. Dian. Waduh, ngirimnya susah ini. Jawa Tengah ya? Ya udah ikhlasin aja lah. Oke, yang berikutnya masker KN95. Mudah-mudahan gue ada masker. Mudah-mudahan gue masker. Ceng, lo lagi Tembus butuh ya? masker, Ceng. Yoi, kasih dong, Ci. Aduh, gue banyak bener Sama nih. Mia. Gila, Mia. Mia apa Nina? Olin nggak ada tuh? Olin ada nggak? Gak ada. Olin udah keluar ya? Nggak ada keluar. Apa? Olin udah keluar. Mau. Lu beneran, Ci? Jauh amat kirimnya. Nggak apa-apa lah. Ntar login gue ganti. Ini mau dikasih apa enggak nih? Terserah. Olin udah keluar. Olin udah keluar ya? Kita putar lagi ya. Apa kabar? Kita putar lagi ya. Yang masih Lita? ada aja. Lita dari tadi mantau wajib. Mana, Oh, Ri? baru ngomong bar. Ceng, lo di Surabaya ya, Ceng? Iya, di Sidoarjo. Lu beneran, Ci, mau ngasih? Gue kasih alamat ya. Suaranya ya, Lu jangan. Itu suaranya Mia, monyong. Satu masker KN95. Suaranya Mia, Ceng. Oke ya, yang mau ngasih. Suara Kayaknya udah keluar juga deh. turis udah keluar, kayaknya turis. Udah keluar tuh, tadi kata Siapa Nina tuh, udah Akbar keluar. ya? Iya, turis sudah keluar. Akbar ini, Akbar sama Adi. Tuh. Oh iya, Akbar masuk sama Adi. Nggak dari tadi. Oke, coba lagi ya. Ini video callan nih. Oh, dia video callan. Curang. Modal. Lu bar nggak modal bar. Yuki dapat. Apa? Oh, ada Yuki ya. Yuki. Ah, Bu Rektor, menang Bu Rektor. Ah, Bu Rektor mah nggak usah lah. Iya, udah lewat aja. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ya. Suai jabatan dapat. Masih ada. Oke. Pengen banget tuh Maceng tuh kayaknya tuh. Maceng pengen Dapat banget itu. tuh. Ceng. Beneran? Mana tuh? Tidak, Bu. Oh iya Pengen beneran. banget tuh. Tuh kan, beneran. Tuh kan pengen banget dia. Lu Pengen tahu banget aja nih. kan loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bener. Nggak sia-sia kan gue ikut gini. Gak sia-sia, Ceng. Tuh, bener. Kemurahan hatinya Dewi. Lu bisa jumbar. Ya, ini dari Monik. Nih. Door prize-nya kali ini dari Monik ya. Masuk ya. Iya, makasih ya, Nik. Kalau Makasih. gitu, udah cukup ya sekarang. Ya, Dan berikutnya kita akan ada acara lagi. Kira-kira teman-teman maunya kapan? Calon-calon pembicaranya udah siap. Tinggal teman-teman kesepakatannya Adi. minggu depan Minggu lagi. depan nggak apa-apa, minggu depan. Hari Minggu lagi. Pembicaranya lo ya, Ceng. Ah, nggak mau. Lo aja, Nin. Lo ngaco. Lo, Nin. Enggak, gue nggak mau. Ntar rusuh aja lo, Nin.
Enggak, gue enggak. Masih pada Gue berani kabur ya, aja ya. bangun. Lo aja Bang ya bangun pokoknya. Kalau yang ngomong. Mi, lo jangan diem aja lo, Mi. Lo jangan dengerin kultum aja lo, Mi. Udah ya, acaranya udah selesai. Ini udah malam. Ini langsung gue. Ini dong, Mi, fotonya dikirim dong. Fotonya dikirim. Yuk. Kirim ke Sabar, mana ya? Untuk minggu depan pembicaranya ada Dina dan Adi. Udah siap ya? Nggak ada bintang tamu nih. Bintang tamu nih. Yana Julio. Yana Julio. Yana Julio dong. Banget ya. Bosan banget kita Thank you ya. tamunya lu. Makasih Aduh, aku ya, udah deg-degan loh Monik, tadi. makasih ya. Monik, makasih. Dah. Udah ya. Kalau ada yang kurang-kurang, sorry ya. Yoi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Tidur ya, Ga? Dah.